Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salawat hanya tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat api dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi siang hari ini. Tentunya tujuan kita adalah memberikan edukasi kepada anak bangsa, supaya kiranya anak bangsa dimanapun berada bisa memahami bahwa kebenaran hakiki itu hanya ada pada jalan lurus yang diajarkan oleh para nabi, termasuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat api dimanapun berada, alhamdulillah terlalu bergema. Menggema masih. Pairing. Ci, tes, mic, cik, hai, si, mai, si, ci, tes, udah bagus. Jangan lihat mic-nya bosku, lihat isi penyampaiannya. Kau banyak kali protes. Masih menggema ya? Aman. Silakan saudara muslim, kita gaskan lagi. Tema kita mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Siapa di antara dua kelompok ini yang menjadi pengikut sibilisisis? Ehonya masih besar ya? Tes, mati ehonya. 1, 2, ci. Oke. Ini yang paling kecil ehonya teman-teman. Geser sedikit lagi. Eho. Habis eho. Gak ada eho sama sekali. Cek, C, 1, 2, tes mic. Oke, standar. Halo, semangat sore. Halo, C, halo, C. Iya, assalamualaikum Mbak Suma. Waalaikum muslim. Iya, salam kenal dari Sulawesi Barat. Mau Kak bertanya ini. Iya. Betulkah itu ada yang dilaporkan atas nama Holong yang katanya penghujat agama kita, penghujat Nabi Muhammad? Tadi Holong. Dibahas di Komalia Bunda Nora. Holong siapa ya? Kalau itu saya belum monitor. Ada. Oh ya, oke lah Bang. Oke, Iya. makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman non muslim 16 Sumbu, terima kasih. Abang juga sehat selalu, sahabat saya sehat selalu, semuanya yang ada baik di YouTube, di TikTok, atau yang ada di rumah yang lagi standby, terima kasih. Halo, semangat sore. Sore juga. Sore juga Bang Iya. Kristen Indonesia. Ketemu lagi Silakan. kita ya. Iya, silakan buka kameranya Bang. Loh, katanya kita nggak perlu diskusi pakai kamera, kita terakhir ngomong. Kalau di Komal saya harus Kak. buka. Astagfirullah Zuma, berarti kau tuh berdusta di Komal kemarin. Kan saya sudah Berdusta? bilang kalau diskusi, iya dong. Kan katanya iya. Kalau kan aku ngomong sama kamu Zuma, kalau aku Di naik ke Komalmu. Komal, bisa nggak aku nggak buka? Iya, di Komalnya kemarin sih ini. Iya. Siapa itu namanya? Di Itu? Komal kalian Bener nggak? kan tak ada yang buka kamera. Jadi Loh, kita justru ikuti di itu sana kan nggak saya buka izinkan. kamera. Iya, saya izinkan. Makanya saya tanya Anda. Saya kalau naik ke Komalmu bisa nggak saya nggak buka kamera? Kan saya bilang gitu ke kamu. Katamu iya. Gimana sih Zuma? Ini Iya, Anda iya, sekarang iya. nggak- Berarti kau pendusta Ini dong. sekarang. Iya, iyamu pendusta dong. Ini Bisa kan? sekarang Nggak bisa kau pakai. tidak. Iya, bisa ya. Bisa nggak pakai ya?
saya. Banyak kali cerita kali kau. Di Komal saya itu harus buka kamera. Kalau tidak buka kamera, Kristus yang ada di dalam tubuhmu itu ngamuk-ngamuk. Kristus yang dari Vatikan itu ngamuk-ngamuk dia dalam tubuhmu kalau kau tidak buka kamera. Segala macam bisa kau lakukan. Kristusmu bisa ngamuk, Dajjal yang ada dalam tubuhmu itu bisa ngamuk. Kristus itu dalam pandangan Islam kan bisa Dajjal. Bisa Dajjal, bisa Al-Masih, bisa juga Nabi Isa. Halo, semangat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Halo Manu. Semangat sore. Kalau di Komal kita ini kudu buka kamera, makanya siapkan ilmunya. Gak usah takut buka kamera. Pakai masker kalau mau pakai masker. Kemarin kau tanya, kalau saya naik di Komalmu saya boleh nggak tidak pakai buka kamera? Boleh kalau naik. Kalau naik ya boleh nggak pakai kamera. Tapi kalau sudah duduk di atas harus pakai kamera. Begitu. Jadi ketika saya lagi sedang berdiskusi dengan teman-temanmu di Komalmu dikeroyok di Komalmu, kau di tengah-tengah saya dikeroyok serigala-serigala di sana, kamu tiba-tiba bertanya, gini dong Suma, di sini tidak buka kamera. Boleh nggak kalau saya naik di Komalmu saya tidak usah buka kamera? Ya boleh pada saat kau naik. Tapi ketika kau sudah duduk, wajib kau buka kamera. Begitu saudaraku. Harus punya loncatan berpikir biar sehat. Nanti kau kayak orang-orang yang disesatkan gitu loh. Orang-orang yang disesatkan sama Kristus-Kristus palsu itu. Jadi kamu harus belajar. Ya Kai? Silakan saudara-saudara dan muslim ajukan permintaan, tapi buka kamera, jangan tidak buka kameranya. Itu ya. Halo Katolik Protestan, silakan abang buka kamera, kita diskusi. Ayo abangku yang ganteng, kan gitu bagus. Jangan kayak akun yang tadi, takut dia. Ya siap. Apa itu bang? Dari Maryam 3 nomor 152. Maksudnya Tolong dibacain. apa itu? Enggak, coba Bang Juma yang bacain. Baca apa? Hadis Maryam 3 nomor 152. Nggak ada hadis Maryam, itu nggak ada. Karangan siapa lagi yang kalian bawa ini? Nggak ada hadis Maryam. Mana ada di Islam itu hadis Maryam? Kalian kena tipu, sudah ditipu pakai Bible, ditipu lagi pakai karangan-karangan menasnamakan hadis. Waduh, kasihan kalian ini. Itu betul. Udah ditipu pakai karangan-karangan mengatasnamakan Yesus. Sekarang ditipu lagi pakai hadis-hadis palsu begitu.
Hadis Maryam pula. Mana ada hadis Maryam? Kenapa nggak bilang aja hadis Marta, hadis Petrus, hadis Markona? Kasihan kalian. Terlalu banyak kalian itu ditipu. Udah ditipu pakai Bible, ditipu lagi pakai mengatasnamakan hadis. Aduh, kasihan. Kasihan kali. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita membahas tentang tema ini, iblis nyamar sebagai Nabi Muhammad atau iblis nyamar sebagai Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Nah, ini harus dengan kepala dingin kita membahas. Teman-teman Kristen kalau datang sini harus dengan kepala dingin, jangan kesurupan. Karena kita akan langsung masuk ke pokok pembahasan kekristenan secara umum. Bukan lagi membahas tentang konsep Tuhan, konsep keselamatan, konsep kitab, konsep ibadah, konsep rumah ibadah, bukan lagi. Tapi kita langsung masuk ke Yesusnya dan kepada Nabi Muhammadnya. Jadi diharapkan yang hadir itu betul-betul yang bisa menguasai diri, termasuk bisa buka kamera, memberikan data supaya semua orang bisa melihat dan memahami, kan gitu. Jadi jangan kesurupan, jangan ngamuk-ngamuk, jangan marah-marah, ya kan ya, jangan histeris, apalagi mengumpat, mencela, memaki dan seterusnya. Kita harus memberikan gambaran kepada anak bangsa gitu, bahwa kita bisa berdiskusi dengan menunjukkan bahwa ya agama kita ini benar-benar rahmat, kasih dan seterusnya. Begitu sudah. Jadi kalau teman-teman ingin lebih jauh belajar, maka silakan hadir, naik, buka kamera, kita diskusi, tanya jawab terkait dengan tema ini. Boleh bertanya tentang Islam, kaitannya dengan Nabi Muhammad, boleh. Boleh Al-Quran, boleh sekaitan dengan tema. Semangat Gurunda. Waalaikumsalam. Ini aja bukan Protestan. Gurunda, tadi saya naik di rumah ini, room RK. Katanya ada itu yang katanya murtad dari Islam, si Kafi namanya. Pernah nggak naik di room Gurunda? Sikapi, setahu saya belum ada sikapi. Oh berarti bohong dia Gurunda. Apa katanya? Katanya pernah naik di room Zuma katanya. Kalau berani lu lawan tuh Gurunda Zuma. Saya udah pernah tapi saya diturunin katanya. Sikapi. Gak Dia pernah nggak boleh dengar. Gurunda. Nggak pernah dengar nama itu. Baru saya dengar. Oh ya itu aja Gurunda. Makasih Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Tadi ada saya dengarkan si Holong. Si Holong ini kenapa dia? Si Holong yang mana ini? Silakan Saudara Trisno naik ke sini. Gak usah ngetik-ngetik di bawah, panas-panas sendiri. Naik aja ke sini. Gak usah marah-marah di bawah. Holong si Hantar. Yang mana akunnya itu ya? Si Holong Hantar Bunda. Aku nggak paham. Si Holong. Halo, silakan naik, ajukan permintaan penghujat. Ya, dia menghujat apa teman-teman si Holong? Yang mana ini? Yang mana orangnya? Mardua Holong. Ada apa aksinya di sosmed? Halo, Assalamualaikum Gurunda.
Waalaikumsalam. Katolik, Itu loh, Bang. Protestan, Islam. Itu Bang, Islam itu loh Bang, pernah debat sama Bang Juma tuh, maki-maki Bang Juma tuh. Belum lama, 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Si orang itu. Yang Iya. mana ini? Dia maki-maki. Iya, Beroncong. namanya Holong Naiyas. Nah, yes. Oh. Iya itu. Iya. Itu aja Gerunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdua holong. Biarkan aja teman-teman. Kalau memang dia puas dengan menghujat, yang penting jangan menghujat Rasulullah, Al-Quran dan Allah. Kalau menghujat pribadi saya sampai puas tidak apa. Sampai mulutnya robek juga tidak masalah. Sampai giginya jatuh pun tak apalah. Halo anak muda, semangat sore. Selamat sore. Ya, sore. Apa kabar, Dek? Ya, Adik, baik. kabarnya apa? Baik. Adik sehat? Sehat. Udah makan bubur? Sudah makan durian. Oh, makan durian. Kita sapa dulu ini. Assalamualaikum Gurunda. Bagus. Waalaikumsalam. Gurunda. Siap. Itu yang nama si Olong tuh Gurunda. Aku baru dari roomnya Ibunda Nora tadi barusan. Siap. Orang tuh lagi membicarakan itu sekarang tuh Gurunda. Mau dilaporkan itu. Dia udah menghujat Nabi kita sama Tuhan kita tuh Gurunda. Udah aku bilang memang kelebihan kali kurang ajarnya. Itu nggak bisa dibiarkan lagi itu Gurunda. Harus kita sikat habis dia. Iya. Kalau sudah mengarah ke sana, ya. Kalau masih pribadi sih biarkan aja. Ya dia udah ke sana. Ada Ustadz Dio di sana tadi sama Bang Parut sama Mbak Nora ada sana tadi. Biasanya kalau mereka turun tangan itu, ya, Ya, bunyinya gitu. ya nggak apa-apa Gunda biar nggak ada lagi yang menghujat Nabi kita. Kalau diri pribadi dihujat boleh lah, tapi janganlah Nabi kita dihujat. Ya, Bagaimana menghujat kalian? Ya gitu aja Gunda. Terima kasih. ya makasih informasinya ya. Ya Bunda. Oke. Oh ini Bu Ati. Bu Ati ada aja. Oh yang ini, oh ya, yang pakai jilbab itu. Tunggu ya teman-teman ya, tunggu ya. Apa yang barusan saya narasikan tadi, saya bilang orang-orang yang apologet Kristen, kenapa dikatakan mereka itu menghujat ketika mereka berbicara tentang Islam? Apa tuh? Ketika mereka berbicara tentang Al-Quran, mereka nggak bisa baca Quran. Ah betul. Dia pastilah itu membahas tentang Quran, menghujat, mentafsirkan Al-Quran seenak jidat. Nah itu kena pasti. Ya Kena mungkin itu. itu Bunda. Ya udah kenal aku. Yang pernah aku katakan ini kan, yang orangnya gemulai itulah. Ya betul Bunda. Memang dia keterlaluan sudah memang. Karena dia menerjemahkan, mentafsirkan Al-Quran seenak dia gitu. Ya betul. Tapi Ustadz Dio udah turun tangan kok Gurunda sama Bang Parut yang dari Sumatera Sumut kan. Udah buat lebih ke laporan katanya orang tuh. Iya. Tapi kita tinggal pantau berarti. Ya tinggal Harusnya- pantau aja lebih Gurunda. Ya harusnya teman-teman itu diskusi aja, debat pun lempar kursi kita. Betul. Di ranah akademis kan gitu. Ya, jangan ya. jangan monolog lalu kemudian mentafsirkan kitab tidak sesuai dengan isinya gitu. Oke Gunda. Oke. Oke lah Baik. gitu ya Gunda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum ya Gunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan aja, wabarakatuh. Siap. Oke teman-teman, silakan ajukan permintaan. Kan dapat telepon monitor kah? Bisa naikkan dulu gantian kita sholat asar. Kalau ada waktu tekan lagi dinas kayak ini. Halo Dinda Evlogia, anak muda yang begitu digandrungi ya, genset yang sekarang lagi. Kalian kok
kalian kok begitu? Gimana Gila dek? kalian menafsirkan Alkitab sama jidat kamu bilang tidak menghujat. Oh, Bible itu tidak perlu ditafsir karena Bible itu adalah hasil tafsir dari penerjemah. Kalau Beda kalian dengan merasa Al-Quran. terhujat. Enggak loh, enggak terasa terhujat. Menghujat, mereka menghujat. Kalau menghujat ya biarkan diproses. Kalian Gitu. ini tiap hari menghujat Yesus kok. Contoh apa saya hujat? Saya lah contoh misalnya anak muda. Silakan. Jangan Yesus dikatakan Yesus apa? Tidak matilah Yesus terkutuklah apalah. Masa itu menghujat? Anak muda, masa Yesus tidak mati dibilang menghujat? Ya kan? Yang menghujat itu yang mengatakan Yesus kemudian mati digantung, mati ditampar, mati disalib, mati minum anggur asam. Itu yang menghujat itu kalian. Masa ada Yesus mati gara-gara digantung? Kalian yang menghujat, kami yang mengatakan gak menghujat. Begitu. Mana si adek ini? Adek jangan gitu dong, dek. Nanti kalau kau begini terus, begitu kau besar nanti kejiwaanmu terganggu terus, dek. Yang terganggu itu kalian, bukan saya. Yalah. Kami justru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami justru meluruskan fitnahan, hujatan, hinaan kalian terhadap Yesus. Kami lah orang yang membersihkan Yesus dari mulut-mulut kalian gitu loh, dek. Sejarah kalian aja nggak benar, sejarah kalian tuh. Iya, karena kamu menilai dari buku-bukumu, dek. Ya kan? Kalian sekalian tuh ngambil sejarah tapi diubah-ubah. Lu nggak ada kami mengambil sejarah. Al-Quran itu informasi dari langit, Dinda. Yesus dikatakan Yesus dikatakan Isa diubah. Yang mengatakan Yesus itu Isa kan kalian, dek, bukan kami loh. Terus lagi dia disalib. Isa ya Isa. Isa tidak disalib. Disumpahkan. Dinda, Yesus itu tidak disalib. Ya, Isa kan? tidak disalib. Ditanya Nah, disumpahkan siapa Bible, siapa yang disumpahkan nggak tahu. di dalam Bible justru antara Yesus yang mengajar di bait suci dan Kristus yang datang ke Paulus itu bertentangan. Coba Itu, aku Dinda. tanya. Gimana, Yang Dinda, disumpahkan sayang? siapa namanya? Siapa yang disumpahkan siapa namanya? Namanya dia yang disumpahkan siapa? Nah, kalau di dalam Al-Quran berbicara mengenai yang Siapa? diserupakan, kan ada yang Siapa? disalib. Nah, diserupakan Siapa? bagi mereka. Ya Diserupakan siapa? Penggantinya siapa? Penggantinya siapa? Dengar, Penggantinya? Dindaku sayang yang imut-imut. Dengarkan saya dulu. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan lalu diserupakan bagi mereka Bani Israel, orang-orang yang ada di situ sebagai Nabi Isa yang disalib. Nah, setelah kita cross check, Dinda, ternyata diserupakan itu namanya Yesus bagi mereka. Siapa yang disuruhkan? Siapa yang disuruhkan? Sekarang begini, Dinda. Yang disuruhkan pengganti. Yang disalib di agamamu siapa? Yang disalib di agamamu siapa, Siapa yang Dinda? pengganti? Adekku yang baik hati, ucu-ucu. Bukan. Yang disalib Isa dan di Yesus. agamamu siapa, Di? Isa dan Yesus itu bukan dua orang yang sama. Yang disalib Orang di yang agamamu beda. siapa, Di? Di, Isa dan Yesus itu beda orangnya. Iya, memang Yang satu beda lagi Nabi di Isa. bawah- Nabi di bawah Isa kurban. diangkat. Yang satu Dinda. lagi di kandang domba. Beda orangnya. Dinda, Nabi Isa Jangan kalian diangkat. sama-samakan. Yang disalib Yesus. Kalian tuh mengubah sejarah, mengubah orang. Nabi Isa, Yesus. Yang disalib siapa? Yesus kan? Nabi Isa tidak disalib. Sempurna lah sudah ajaran Ya, itu. ya. Kan gitu, Dinda. Berarti orangnya beda ya. Berarti orangnya beda kan? Beda dong. Iya ya, kalau beda ya udah. Beda. Udah. Kalau beda nggak masalah. Bagus. Kalau beda nggak Jadi- masalah.
Ya beda nggak jadi masalah memang. Nabi Isa beda nggak jadi diselamatkan, masalah. yang menggantikan Nabi Isa namanya Yesus. Begitu dek. Ini saya. Oke, udah tenang adekku yang ganteng. Jangan lupa pakai pampersnya lagi. Jangan sampai mama marah. Isa bukan Yesus. Iya memang bu. Nah, aku mau tanya. Iya. Aku mau tanya. Apa itu Dinda? Kenapa Dinda? Aku mau tanya. Ya. Kenapa ya Hah? Allah kalian itu memelihara setan-setan? Untuk apa dia bilang setan? Iya. Supaya bisa kita menyadari. Tunggu sam dulu. Supaya kita bisa menyadari mana pengikut setan, mana yang bukan pengikut setan. Contoh, ketika Bukan. tunggu dulu, sabar dulu Dinda. Kalau yang Dinda. namanya bukan sekarang Amerika kata kamu piara guguk, kamu tuannya guguk gitu. Nah jadi Dinda. Allah kalau tuannya setan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan Ya, tuannya dong. semua. Iya. Tuannya dong, dia jadi tuannya Iya, dong. betul. Saya akui Allah Subhanahu wa taala. Dengar dulu Dinda, dengar iyalah, dulu. tuannya setan. Betul. Dengar dulu Dinda. Betul. Allah dengar. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan alam semesta. Jadi Tuhan Allah itu adalah Tuhan. Bukan. Tuhannya iblis, Tuhannya malaikat, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang semua. Allah itu Tuhan alam semesta, Rabbus samawati wal ard, termasuk setan. Bukan. Iblis itu adalah hamba. Iblis itu ciptaan Tuhanku. Jadi alam semesta dan apa yang ada di dalamnya itu adalah hamba dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Dinda, ya. Bukan. Tanpa iblis kalian tidak bisa jadi Kristen. Bukan. Jadi kalian menjadi Kristen itu berkat jasa iblis. Allah itu bukan Allah semesta, bukan. Dinda Dio monitor. Allah Ta'ala itu bukannya Dinda, nggak bisa Dinda. Alam semesta, bukan. Udah diam dulu adekku. Salah Pak. Sabar Dinda, sabar dulu. Salah Dinda Dio tuh. monitor. Wih, Itu salah. diam dulu, Yang Dek. kamu- Wih, nanti abang berikan permen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ibadah dulu Dinda, bisa? Ada kita Kok bikin ibadah? Oke, siap, Ibadah Dinda, baru jam berapa nih? Oke. Lanjut dulu teman-teman, Ini jangan baru kemana-mana. Ini adik saya Dinda, baru 7 tahun. Baru jam Siap, berapa nih Om? Hati-hati. Om baru jam berapa nih Om? Oke, siap Dinda. Tapi hati-hati jangan sampai digigit kayak rabies gitu dia. Ay kau langsung kabur, kau takut. Kau takut denganku, kabur kau. Aduh, kakek. Kenapa? Kakek matanya katarak ya? Kakek matanya katarak ya? Udah kata lah. Coba lihat matanya. Enggak. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Enggak ya? Aman ya? Nggak boleh. Aman. Iya. Jadi kakek udah minum obat? Obat? Obat apa? Kalau obat kuat sudah, obat kuat. Ya Allah ya Rabbi, udah tua pun masih minum obat kuat. Mati nanti kau, Pung. Iyalah. Kalau udah tua, Opung Hukum kalau udah lima. tua. Ya, kalau udah tua jangan minum obat kuat. Nanti tembus di jantungnya, nanti tiba-tiba berhenti jantung. Boleh ya, nggak boleh ya? Nabi aja bisa kok. Nabi aja Janganlah kau bisa kok. menghujat. Kenapa pula kau lari ke nabiku? Bukan menghujat. Kan begitu, ketua Nabi bukan umur 50 lebih masih cari Aisyah di mana tuh?
Mana obat kuatnya? Mana obat kuatnya? Kau bahas obat kuat. Kau tuh udah tua. Jangan minum obat kuat. Iya, Nasihat ini nasihat dari cucumu ini, Kenapa? cucu yang ganteng ini. Obat kuat Nasihati yang kakek. bagus. Sebentar. Kakek, Bagus. pelan-pelan. Pelan-pelan. Mulutnya udah mau jatuh itu. Bukan. Pelan-pelan. Nah, begini. Iya, pelan-pelan. Nah, itu obat Aduh. kuat. Nah, Opung jangan terlalu agresif, Opung. Ini Begitu. mau jatuh itu. Pelan-pelan kakek ya. Jadi cucumu yang ganteng ini menasehati. mesti minum obat Kakek. kuat. Ya dengar dulu. Cucu yang ganteng ini menasehati kakek yang sudah bau tanah, sudah mau hampir mati. Jangan minum obat kuat. Enggak. Nanti kakek mati seketika, mendadak nanti Obat kematiannya. kuat lah. Enggak boleh tua-tua keladi begitu, alamak. Cemananya Opung ini. Kenapa? Nggak boleh ya, Opung ya. Tua keladi. Udahlah, udah giginya ompong pula. Tua keladi lah. Kamu Ini yang ngapain gigiku kakek ompong, di sini? gigiku masih bagus. Ya kakek mau ngapain di sini? Mau diskusi? Enggak lah. Aku kan cari Jumanya kabur. Lu nggak Jumanya waras. kabur, takut ditanya dia. Turunkan aja lah ya teman-teman ya. Ya kan? Gimana turunkan? Aduh, Jumanya kabur, ini takut Jumanya. Gimana nih Juma? Itu kenapa matanya kok katarak gitu, Opung? Matamu kenapa, Udah Opung? katarak lah. Katarak ya? Bagus. Coba buka kacamatanya. Buka Bagus. kacamatanya coba turun Nggak kacamata, boleh. coba lihat. Enggak. Kabur. Boleh buka. Enggak boleh. Enggak boleh. Katarak ya? Enggak boleh buka matanya. Katarak. Coba lihat buka kacamatanya. Enggak boleh dibuka. Kenapa boleh di dibuka. gini-gini matanya kenapa? Ya lah, enggak boleh dibuka kok. Iya, kenapa tangannya itu di situ terus? Kenapa itu? Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa? Gitu. Nah, coba lepas kacamata, coba lepas. Enggak boleh, enggak boleh. Coba aku tengok dulu, coba lepas dulu kacamatanya. Tak boleh. Tak boleh. Oh, itu sebelahnya sudah nggak bisa Kalau kau melihat. maksud aku, Sudah nggak bisa melihat sebelah ini, sebelah kanan. kalau kau maksud bukan. Kalau kau maksud aku Coba lepas dulu. Bukan, kalau kau maksud enggak boleh. Nggak boleh, kenapa nggak boleh? Kalau kamu sudah aku buka kacamata, suruh Juma buka maskernya dulu. Ya udah, nanti buka masker. Coba buka kacamata dulu. Ini aku buka masker nih, coba. Jumanya suruh buka masker dulu. Iya, buka dulu Juma buka kacamatanya. masker dulu. Enggak boleh. Nanti bareng-bareng. Mata sebelah kanan itu kenapa? Nanti bareng-bareng. Coba yang sebelah kanan itu kenapa? Bareng-bareng Juma. Ojo. Kodong. Suruh Juma buka masker dulu, baru buka kacamata. Kodong. Ya. Iya nak ya. Gitu loh. Itu baru ada. Kok kayak anak bayi? Aku kayak ngomong sama anak bayi lah teman-teman. Lu anak bayi di mana? Di mana Opung anak itu udah kayak anak bayi, udah kembali jadi bayi Opung itu. Opung berapa sih umurnya Opung? 26. Astagfirullah, 26 teman-teman. Jadi gimana nih teman-teman Kristen, teman-teman Muslim, gimana kita picok gitu dong. Kita turunkan atau pertahankan ini? Gimana? Aku mau cari ABG ya,
Ya Allah, jadi genit pula dia di sini. Mencari ABG Turunkan dulu ya. deh. Turunkan, oke, turunkan ya. Ya. Cari Opung, ABG dulu deh. ya kakek mandi dulu ya kakek ya. Pakai sabun ya mandinya ya. Mau cari ABG, mau cari Ya. ABG dulu deh. Dadah. Ya, cari ABG, dadah. Dadah. Ya Allah ya Rabbi, udah bawa tanah, udah mau mati masih cari ABG teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Udah bau tanah dia. Cari ABG ya. Allahu Akbar. Kasihan ya. Semoga Allah jauhkan kita teman-teman dari sifat pikun seperti itu ya. Itu udah pikun dia. Ya, teman-teman Kristen boleh ajukan permintaan naik. Aku udah bisa naikin orang kalau naik di atas. Yang tadi itu Ya, sebenarnya udah. aki-aki yang sudah hilang ingatan, Oh, udah hilang ingatan dia. udah pikun. Artinya apa ya? Aduh, apa ini? Doktrinnya udah kayak gitu-gitu deh. Oh iya. Mau dia apa lagi? Siap, kan aku. Kak Mar, Muslim Kristen kakak. Kristen. Ya, silakan open kameranya. Harus open. Iya dong. Oke, turun aja kalau gitu, turun aja. Oke. Nggak usah, nggak apa-apa, nggak. Oke kan bukan Banyuma ini juga, daripada nggak ada. Aduh. Oh iya oke. Boleh. Jadi enggak apa-apa, enggak on cam. Takutnya nanti dia menghujat. Nanti kalau Banyuma wajib. Oke, siap. Daripada nggak ada mainan gimana sih? Bang, di room Bang Faruk ada juga ya bayanganmu seperti Nggak, aku di roomnya Kak Nora juga ini. Kita mau proses si holong penghujat biadab itu. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi sambil menunggu Bang Zuma kita yang tercinta selesai ibadah. Kita santai-santai aja dulu. Oh, ini bininya aki-aki tadi. Oh, bininya. Kak Mar ini istrinya kakek tadi, bukan? Hah? Kakak Istrinya ini bapak kau. Istrinya bapak kau. Kukira istri. Tadi aku baca typing di bawah itu yang katanya istrinya kakek tadi. Neraka bapak kau. Nah kalau memang dia mau menghujat silakan aja. Berarti dia ajarannya dia ajaran keluarganya ya begitu. Gitu. Silakan aja. Ya, sebentar ya. Bang Cak ini cewek Muslim apa Kristen? Alhamdulillah Muslim. Jengkel lihat kakek tadi, Bang. Oke, siap. Terima kasih ya, Bang. Ya, silakan Kak Mar di sini mau diskusi atau mau curhat atau mau maki-maki? Enggak, saya bukan mau maki-maki. Oh, oke. Maaf ya Kak ya, tadi aku tanya gitu karena ada typingan di bawah katanya kakak ini istri si kakek tadi, makanya aku tanya tadi. Istri bapak dia, yang typing itu istrinya bapak dia lah. Oh, mak tiri dong. Iya, kalau dia mau saya sebagai mak tirinya. Bu Mar, itu Yesus punya bapak biologis atau tidak, Yesus? Isa punya bapak biologis enggak? Tidak. Kenapa kamu nggak jawab juga? Udah. Halo, emang Yesus sama Isa sama? Enggak. Oh enggak. Terus Pak Yusuf siapa Pak Yusuf? Enggak. Terus Pak Yusuf itu siapa Pak Yusuf? Dengerin.
Ya Pak Yusuf siapa Pak Yusuf? Ya, Yusuf. Ya, Yusuf suaminya Maria. Maria. Oh, berarti Yesus punya bapak tiri. Terserah. Lo kok terserah? Jawab dong. Kok terserah? Dijawab dong. Ya itu Nah, bapaknya, memang bapaknya, bukan bapak biologis. Bapak biologis atau Bukan bapak tiri? Bapak biologis Tidak, atau bapak tiri? biologis. Enggak, bapak biologis, ngerti nggak ya? Oh, berarti Yesus Berarti punya enggak. bapak biologis. Kanda. Ya. Isa punya nggak? Enggak. Pasti kakak Mar ini rambutnya tocang kepang 2 ini kayaknya. Kalau aku dari bayang-bayang ini kepang 2 kayaknya rambutnya. Ya enggak, Kak? Biarin gua kerjain dulu nih. Oke, Nabi Isa tidak punya bapak biologis. Isa itu diturunkan buat apa? Isa itu Kenapa? dilahirkan untuk apa? Untuk menjadi Isa itu dilahirkan untuk apa? untuk utusan Tuhan Bani Israel. Hah? Untuk utusan Tuhan Bani Israel. Oh, tapi kenapa Kalau- kalian disuruh memuliakan Kalau dia? Yesus dilahirkan untuk apa? Tapi kenapa kalian disuruh Jawab memuliakan juga. dia? Kau berdua bertanya gantian. Pertanyaan sama. Yesus dilahirkan untuk apa? Ya, itu kan udah dinubuatkan untuk apa? Untuk keselamatan Untuk apa? manusia. Untuk apa? Keselamatan manusia. Dia sendiri nggak selamat kok di tiang salib mati dia. Nggak selamat. Ya, mati dia di tiang salib Selamat. disiksa. Disiksa Yang dia di bangkit tiang itu salib. siapa? Yang bangkit Disiksa. itu siapa? Iya, Iya, yang bangkit itu siapa? Tuhan mau mati Yang di tiang bangkit salib. itu siapa? Yesus. Nah iya, kau ngaku kan? Oh, berarti mati dong nggak selamat. Mati dong nggak Nah, iya, selamat. memang mati. Mati. Berarti tapi masa bangkit. orang mati selamat? Nggak selamat dong. Ya, mati. Mati bangkit. Gimana sih? Bangkit. Dengar. Mati Bahkan dong. dia nanti yang dengar. Bahkan dia yang akan menghakimi kamu nanti, menghakimi si Rasul juga. Menghakimi manusia. berarti Tuhanmu mati. Dia yang akan turun nanti. Berarti dia yang Tuhanmu akan mati. turun nanti menghakimi Oi. seluruh manusia. Berarti Tuhan mau mati gitu. Tuhan kok mati? Janganmu. Loh, Tuhan mau mati loh di salib. Lah dia bangkit. Siapa yang bangkitin? Lah dia bangkit, intinya bangkit, bukan Ya, yang mati. bangkitin Bukan bangkitin di tangan siapa? dia. Dia Yang bangkitin siapa? Dia bangkit. Bangkit untuk apa? Dia bangkit. Lah dia sendiri dia tahu akan bangkit di hari ketiga. Weh, mati dia. Siapa yang bunuh dia, Tuhanmu? Lah dia sendiri tahu Oh, bunuh diri. bahwa dia akan bangkit. Pertanyaannya siapa yang pertanyaannya siapa yang bunuh Tuhanmu? Tuhan kok mati? Mati dia. Turunlah kau. Mati kan lu? Masih mau kau menghujat? Hah? Kau hujat sendiri Tuhan mau mati. Turunlah kau. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuhan mau mati. Kena kan lu? Jangan coba-coba menghujat kalau ada saya. Kau sendiri menghujat dirimu. Kau akui dirimu sendiri bahwa Yesus punya ayah biologis, Pak Yusuf. Yesus Tuhan mati Tuhanmu. Kau sendiri yang hina Yesus, bukan kami. Niat mau menghujat, dia sendiri menghujat dirinya sendiri. Mantap kan? Gimana Ustaz? Mantap kan? Mantap. Jangan coba-coba kalau ada gua, lu mau menghujat di sini. Selesai lu dalam waktu 5 menit. Dia sendiri yang minta turun gue katanya. Dia turun lu, capek kan lu? Nggak kuat dia. Capek. Tuhannya. Capek. Tuhannya mati guys, dibunuh Tuhannya. Allahu Akbar. Dia kan nanya, Nabi Isa punya bapak biologis enggak? Saya jawab. Tujuan Nabi Isa dilahirkan? Saya jawab. Dilahirkan atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Supaya apa? Supaya nanti Israel itu punya utusan untuk Bani Israel. Dia utusan Bani Israel. Saya jawab. Saya tanya balik. Muter-muter jawabannya. Islam itu kalau ditanya jawabannya praktis dan berdata dan jelas dan tidak bisa dibantah karena berdasarkan data dan fakta. Kalau lu ditanya hanya berdasarkan doktrin, hanya berdasarkan hawa nafsu, inilah yang disebut iblis menyamar sebagai siapa? Itu lo topiknya itu lo. Iblis memang itu Ustaz. Tujuannya apa sih ini iblis ini? Apa perannya iblis ini gitu loh. Tapi Kanda, hati-hati Kanda. Nadia begitu minta WA. Siapa?
Nanti DM Ki minta WA itu ibu-ibu kah? Oh, nggak apa-apa. Inilah perannya iblis, menyesatkan akal sehat manusia. Iblis menggoda Yesus. Hei Yesus, kau sembah aku. Yesus berkata, siapa lu? Yang berhak disembah itu hanya satu Tuhan. Gitu loh. Tapi ada juga orang mengatakan Yesus Tuhan. Ini pengaruh siapa ini? Yesus sendiri yang klaim Tuhan itu satu. Sema Israel. Hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu. Datang iblis, jangan percaya. Yesus juga itu Tuhan. Ditulis dengan jelas di Roma 14 nomor 9. Mati hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ini siapa ini? Kalian mengaku pengikut Yesus, tapi ternyata setelah ditelusuri Anda bukan pengikut Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Ya, izinkan Bang Irwan Satya. Selamat bergabung. Ya, Bang. Kristen apa Muslim, Bang? Muslim, Bang, Muslim. Oke, siap. Waduh. Ya, siap Bang ya, salam kenal ya. Ya, teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silahkan. Siapa yang menyamar jadi iblis? Apakah Nabi Muhammad SAW? Iblis menyamar jadi Nabi Muhammad SAW ataukah Yesus? Oh, kalau Nabi Muhammad nggak mungkin. Karena Nabi Muhammad SAW itu iblis tak mampu untuk menyerupai beliau. Wah, keren kan? Keren. Kalau Yesus gimana? Tapi di Bible jelas, waspadalah terhadap Mesias palsu yang datang kepadamu atas namaku. Yesus berkata, nanti ada datang sosok-sosok memakai namaku. Gitu ya. Tidak pernah ada mengatakan memakai nama Nabi Muhammad, nggak ada. Jadi ada sosok yang datang memakai nama Yesus. Siapakah itu? Artinya ada duplikat Yesus. Ada orang datang, ada sosok memakai nama Yesus. Sesudah Yesus nggak ada. Kan itu jelas di sana datanya kan. Benar nggak Ustaz? Ya, kalau dalam Islam Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'ani fil manami." Siapa yang melihat aku dalam mimpi, faqad ra'al haqqa. Maka sungguh dia telah melihat kebenaran. Kenapa? Inna syaitana la yatashabbahu bi. Karena sesungguhnya syaitan itu tak mampu menyerupaiku. Walaupun dalam mimpi nggak mampu dia. Iblis, syaitan nggak mampu menyerupai wajah Nabi Muhammad SAW. Keren kan? Keren. Hadisnya sahih dalam riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keren kan Nabi Muhammad kan? Keren. Jadi nggak bisa iblis nyamar-nyamar jadi Nabi Muhammad tuh nggak bisa. Nggak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan umat Islam, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fattaqullah innallaha syadidul iqab." Apa yang dibawakan, yang diajarkan, yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kalian ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau SAW maka tinggalkanlah. Takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan, "Inna syaitana la yatashabbahu bi." Sesungguhnya syaitan tak mampu untuk menyerupaiku. Dalam riwayat hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu redaksinya, "Fa inna syaitana la yatakawwaduni." Sesungguhnya syaitan itu tak mampu menyerupaiku. Keren kan Nabi Muhammad? Keren bos. Nabi Muhammad Masya Allah luar biasa. Syaitan aja nggak bisa menyerupai. Keren ya? Keren. Tapi kalau yang lain, ya hati-hati. Makanya judulnya bisa ke arah pilihan yang kedua. Bisa jadi. Keren kan? Keren. Teman-teman Kristen yang mau naik. Ini Ustaz, teman-teman yang baru bergabung, kita naik di sini karena Bang Juma sedang rehat sejenak. Ya, jadi kita isi dulu gitu loh. Jangan ditulis lagi
panggil dong Bang Juma. Berarti Anda ini belum mengerti. Jadi saya kasih pengertian ya. Jadi sia-sia lah Anda menulis di chat kan gitu. Oke? Aduh, Mak. Naik lagi nih kong satu. Ada lagi nih. Adiknya Bang Zuma kak. Katanya tadi ada raja setannya. Apa sih raja setan? Lu ada raja setan kan? Apa kok datang raja setan opung ah? Nah ini ya kebaca ya. Ala Anbiya itu 82 ya, dan kami tundukkan kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuk apa kau nih? Ngomong apa kau? Tiba-tiba kau bahas raja setan dia. Apa kau bilang raja setan? Siapa raja setan? Nyambung kali bapak satunya. Alah. Oh itu opungnya siapa itu? Coba jangan kasih HP lah. Kalian pun coba telepon dulu itu opungnya siapa itu? Dikasih HP main TikTok pula dia. Datang bahas setan. Allahu Akbar. Parah betul opung itu. Ya teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silahkan. Maaf lepas tak. Nah iya, dokter siapa nih? Dokter Ardiansyah dibawa. Coba dulu dok, ini diambil dulu pasiennya tuh, jangan dilepas, jangan kasih HP dulu lah. Ayo teman-teman Kristen, mumpung Bang Zuma masih istirahat ya. Kalau kalian lawan Bang Zuma, hancur lebur kalian. Coba naik sini kalau mau tes diskusinya naik sini. Silakan. Teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silahkan. Ya. Silakan. Malu kan teman-teman Kristen kan kalau ada opung itu kan, malu mereka teman-teman. Janganlah. Ya, Bang NSE, Bang Cepek, selamat bergabung. Kristen nih, selamat Bang. Islam Bang, Islam. Sorry. Oke. Bang NSE Islam. Ya, Cepek Islam, Kristen KTP. Kristen KTP. Oke, open cam Bang kalau mau diskusi. Waduh, Bang Klo. open cam. Bang Klo apa Klo ini? Kristen apa Muslim? Dia Bang. Kristen apa Islam Bang? Ya, Bang Cepek, open cam Bang. Kalau mau diskusi. Aku kalau diskusi open cam terus lompat HP gue ini. Banyak kali alasan kau. Terus lompat HP ku. Kok diskusi open cam lama? Nah, apa itu? Mana apa lompat? mau didiskusikan? Nggak bisa lompat. Diskusikan apa yang mau didiskusikan. Assalamualaikum. Alah, open cam. Waalaikumsalam. Dari Muslim Bang. Maaf Bang, semua Bang. Siap Bang. Cepet, open cam lah kau. Biar enak kita diskusinya. Takut kali kalian open cam, macam pencuri ayam kalian kau tengok. Takut kali kalian open cam. Lompat sinyalku. Apa itu? Mau didiskusikan. Nah, gitu dong. Janganlah hidungmu pula yang kau pasang di situ. Yang betul lah kau. Apa mau didiskusikan? Iblis nyamar, gimana tuh iblis nyamar? Ya iblis tetap iblis lah. Iblis nyamar jadi apa? Manusia. Iblis itu kan sifat. Posisi Cepet, posisi HP-mu itu loh. Aduh, jangan kayak gitu lah kau diskusi. Ya gimana? Kok pamer lubang hidungmu ngapain? Paling yang kayak aku ini loh, nih kayak aku nih nah. Ini udah paling PW ini sama aku. Ngomong pun
Alah. Terlalu dekat lubang hidungmu itu, aku macam bicara dalam lubang hidung, kurasa. Jauh sikit tuh kameramu. Aku ada suara nggak teman-teman? Aku macam bicara dalam lubang hidung, aku kurasa. Aduh, capek ini. Nah, kan kabur kan dia. Astagfirullah, kasih jauh-jauh ini. Apa sih susahnya? Allahu Akbar. Garot RMX, selamat bergabung. Gini loh, kalau mau diskusi itu diskusi aja loh, nggak usah on Ya, silakan gitu. Silakan open cam bang. Silakan open cam bang. Tuh kan kau udah open cam, makanya kau ditendang kau dari sini. Udah kalau paten kalian berdiskusi ya udah open cam aja lah. Susah kali kalau open cam. Merasa kau punya ilmu ya udah open cam. Ya, Salem Paulus Manik, selamat bergabung. Iya Pak. Salem, ini Salem ini penyanyi iklim bukan? Kedamaian. Halo Bang Salem. Halo juga. Ya, Bang Salem Kristen atau Muslim? Ya, halo Bang. Kristen atau Muslim? Kalau baptisan sih Kristen. Oke. Bang D, apa nih? Bang D atau Kak D ini? Bang D, Muslim atau Kristen? Oke. Bang Salim mau diskusi, silakan open cam ya Bang. Ya, nggak usah open cam Pak. Open cam Bang. Yang penting sopan, kan gitu. Nggak bisa. Saya nggak kenal abang dan rata-rata teman-teman Kristen yang saya nggak kenal nggak mau open cam, menghujat rata-rata. Open cam Bang. Nanti kalau kayak aku nanti diskusi sama Islam diserang pribadiku. Kalau nggak cocok sama dia, jadi pribadiku diserang cam gitu. aja, open cam, wajib open cam di sini abangku. Yang penting Pak, apa aku didengar, kata-kataku, nggak perlu open cam itu sama aku. Kalau nggak bisa ya turun. Ya, kau dibawa aja kau, ya. Banyak kali cakap kau. Banyak kali gayamu. Aku yang paling ganteng di Jabodetabek aja nggak banyak gaya. Open cam lah, open cam aja lah. Susah kali kau open cam. Macam mahal kali kau tengok. Ya, Bang Bibel, Kristen, Muslim? Kristen. Ya, silakan open cam abang. Nah, ini baru mantap. Ya, selamat bergabung Bang Bibel. Hati-hati aja dek. Ya, ini Kristen atau Muslim abang? Bang hati-hati. Kristen. Oke, siap abang. Boleh open cam abang? Belum bisa open cam ini bang. Ya, abang cari akun yang bisa open cam ya. Di bawah dulu. Ya, Bang Bibel mau diskusi Bang Bibel? Ya, diskusi apa? Itu ada temanya. Iblis nyamar jadi Nabi Muhammad SAW atau jadi Yesus? Datanya di mana itu Bang? Kok datanya itu pertanyaan itu. Kita mau diskusi. Iya, iblis nyamar jadi Yesus. Di mana datanya itu? Iblis nyamar jadi Nabi Muhammad SAW atau jadi Yesus? Oke, aku kasih data ya. Aku prolog dulu. Kalau dalam Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fattakullah innallaha syadidul iqab. Apa yang didatangkan, yang diajarkan, yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian maka ambillah. Apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah.
takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami, beliau pernah bersabda dalam dua hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'al haqqa. Inna syaitana la yatashabbahu bi." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat kebenaran, karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupaiku. Berarti data sesuai dengan judul, iblis nyamar sebagai Nabi Muhammad? No, enggak. Sekarang abang, apakah iblis menyamar sebagai Yesus? Kalau tidak, silahkan datangkan datanya, bang. Oke. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17. Bang, itu suara apa, bang? Kresek-kresek, bang. 3. Kipas panas di sini. Waduh, berisik kali, bang. Soalnya lagi merokok juga ini. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, sembahlah Allah satu-satunya yang benar. Yaitu tidak ada Yesus mengatakan dia menyamar jadi iblis. Aduh, kita nggak bahas itu loh. Kita nggak bahas itu. Terus sesuai dengan tema lah. Apakah iblis datang sebagai Yesus? Tidak. Nah, mana datanya? Tidak ada datanya nyamar sebagai iblis. Tidak ada datanya. Bukan Yesus yang nyamar jadi iblis. Aduh, abang ini. Jadi iblisnya. Apakah iblis datang menyamar sebagai Yesus? Iblis nyamar datang sebagai Yesus, tidak ada datanya. Oke. Dalam Matius 24 nomor 4 sampai 5, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Tugas menyesatkan ini kan dari iblis, bang. Betul? Mana mukamu, bang? Nggak kelihatan mukamu. Lagi merokok nanti kena PL lagi merokok. Kau berhenti dulu lah merokokmu. Diskusi dulu lah kita. Iya, biar selesai dulu ini. Nanti saya kasih nampak muka. Udah sopan kali bah abang ini. Udah, ayo. Nah, jadi Yesus menjawab itu penyesat yang datang atas nama Yesus. Ini gimana tanggapannya, abang? Matius 24 nomor 4 sampai 5. Iya, sudah dikatakannya waspadalah terhadap orang-orang yang memakai namaku, betul kan? Ya. Berarti ada oknum yang datang menyamar untuk menyesatkan manusia atas nama Yesus, betul? Betul. Nah, siapa itu yang menyesatkan itu? Yang menyesatkan itu saya nggak tahu, nggak ada di dalam Alkitab yang menyesatkan itu kan peringatan diberitahunya. Bukankah iblis itu adalah penyesat? Betul. Berarti iblis ini datang untuk menyesatkan manusia, betul? Betul. Dia pakai nama siapa, bang? Dia menyesatkan manusia dengan memakai nama Yesus. Ya, terjawab sudah. Berarti judulnya Bang Zuma ini, iblis nyamar sebagai Nabi Muhammad atau Yesus? Sebagai Yesus. Tepuk tangan dulu, mantap. Keren. Terus apa masalahnya? Memang iblis itu nyamar jadi Yesus, nyamar. Dia bukan Yesus yang nyamar jadi iblis. Bukan Yesus yang nyamar jadi iblis. Siapa juga yang bilang Yesus nyamar jadi iblis? Ada aja kau ini, nggak nyambung lah kau ini. Iya. Ya jangan disalah paham maksudku. Iya, nggak ada yang ngomong begitu. Oh iya. Ya lanjut. Jangan lanjut. Kau. Benar, Bang Andi lanjut dulu. Aku mau sholat asar dulu. Kendaku. Ya Dinda. Ibadah. Oh, sudah ada. Oke, siap Kendaku.
Siap. Iya, izinkan dah. lanjut, Panggil turun Kanda ke Andi bawah. tadi. Iya, saya turun paling dulu. Saya mau asar dulu. Kandaku, izin Kandaku. Soalnya empuk ini Dinda ini satu ini empuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepakat kita ya bahwa iblis menyamar sebagai Yesus. Iblis menyamar sebagai Yesus, tetapi Yesus tidak nyamar sebagai iblis. Iya, betul. Oke. Yesus tidak pernah menyamar menjadi iblis, tapi iblis menyamar sebagai Yesus. Nah, ketika iblis menyamar sebagai Yesus, maka iblisnya mengaku siapa? Iblisnya mengaku memakai nama Yesus. Nah, berarti iblis muncul mengaku Yesus kan? Ya. Iya kan? Memakai nama Yesus. Iya. Betul ya? Terus apa yang mau kita diskusikan? Nah, oke. Baik. Kira-kira menurut kita mengira aja dulu, kita nggak boleh kemudian langsung menuduh kan. Bukan gitu. kira-kira itu belum pasti ya. Iya. Kira-kira belum pasti kan. Siap. Menurut saudara, kira-kira iblis datang ke Islam mengaku Yesus atau iblis datang ke Kristen mengaku Yesus? Seperti yang dibacakan saudara abang tadi, itu kan di Kristen. Nah, berarti di Kristen ya. Jadi yang selama ini menyembah Yesus itu kemungkinan dia menyembah iblis dalam nama Yesus. Betul? Ya. Betul atau betul? Betul. Nah, sudah. Berarti tema kita sudah terjawab. Terus berarti kemungkinan besar yang mereka saudara kita Kristen sembah itu adalah iblis dalam nama Yesus. Betul? Ya. Betul. Oke, ya sudah, kalau begitu kita naikkan Kristen yang lain yang mungkin bisa. Terus apa sadar. masalahnya di situ? Masalahnya kalau saya jadi Kristen segera saya kabur dari Kristen. Karena ternyata iblis datang dalam nama Yesus gitu. Ternyata ada yang menyembah setan dikiranya Yesus karena setannya menyamar. Ya kira-kira Yesus. Kira-kira siapa yang menyembah Yesus yang jadi kira-kira siapa yang menyembah Yesus yang memakai nama Yesus itu? Iblis memakai nama Yesus, kira-kira siapa? Kalau orang Yahudi nggak menyembah Yesus, hanya Kristen yang menyembah Yesus gitu. Nah, berarti di Kristen lah itu. Ya orang itu kan, bukan aku itu. Iya, kalau saudara Bible ini kan tidak menyembah Yesus. Maksud saya si Ladusing ini menyembah Yesus soalnya. Halo saudara Ladusing. Ladusing apa? Saudara Michael. Zuma dari Gua Hira gimana? Zuma dari Gua Hira sudah dapat wahyu baru? Silakan buka kameranya, silakan. Wahyu ciptaan silakan buka kamera dulu. Jangan kesurupan dulu, jangan kesurupan. Sudah ada wahyu belum? Kalau sudah ada wahyu baru ngomong sama kita semua. Yang datang kepada Nabi Muhammad itu, yang datang ke Nabi Muhammad tidak mengaku Yesus. Sabar. Iblisnya datang memakai nama siapa? Ladusing. Sabar. Ladusing, menurut Yesus. Ladusing, menurut Yesus. Ladusing, saya mau tanya sama kamu. Menurut Yesus. Menurut Yesus. Iblis datang. Saya mau tanya sama kamu. Memakai nama selain siapa? Di Gua Hiro, selain di Gua Hiro, Muhammad
ketemu sama Allah tuh kapan lagi? Udah selesai bahasan itu udah selesai. Sekarang intinya, kita langsung di intinya. Kapan? Nggak ada. Kita langsung di intinya. Botol. Langsung di intinya kita lah, Dusing. Iblis datang memakai nama siapa lah, Dusing? Mau Nabi Muhammad menerima Al-Quran di Gua Hira, menerima dimanapun itu, apakah ada dalil iblis datang kepada Nabi Muhammad atau iblis datang memakai nama Nabi Muhammad? Kan tidak ada. Yang ada iblis datang memakai nama Yesus, dan itu ada di Kristen. Inilah lah Dusing ini, kerjanya cuma panas terus kalau diajak diskusi. Oke, saudara Bible, kenapa nggak nyembah Yesus, Bang? Kan sudah dikatakannya, sembahlah Allah satu-satunya yang benar. Jago memang. Jadi kalau ada yang menyembah Yesus, berarti dia tidak melakukan perintah Yesus, begitu kan ya? Ya. Nah, makanya berarti Anda ini dimusuhi sama Kristen penyembah Yesus dong. Dimusuhi dong sama Kristen-Kristen penyembah Yesus. Mau dimusuhi, mau gimana ya? Itu kan urusan mereka, bukan urusan saya. Iya juga sih. Kayak ini nih. Ini penyembah Yesus ini. Ini penyembah Yesus tuh. Coba lihat akibat nyembah Yesus dia. Apa ini tema-temanya? Kayak muka Yudas pula ini. Kayak muka Yudas. Yudas Iskariot pula ini. Kayak muka Yudas Iskariot. Kenapa begitu temamu? Ya, supaya kita langsung di intinya. Iblis memakai nama Nabi Muhammad untuk menyesatkan atau nama Yesus, kan gitu. Itu asumsi. Tinggal jawab toh. Tinggal jawab. Itu asumsi liar. Tinggal dijawab toh. Tinggal jawab. Iblisnya datang memakai nama siapa untuk menyesatkan? Mukanya aja kayak Yudas Iskariot pula ini. Ini kembarnya kayaknya ini. Kembarnya Yudas. Kembarnya Yudas. Iya kan? Yang menjual Yesus ini. Jual Yesus. Halo saudara koin. Menjual Yesus 30 dinar. Sore, silakan buka kamera saudara koin. Ya, menurutmu malaikat datang dia mencekik atau memberi damai sejahtera? Malaikat datang itu. Tunggu, sabar dulu. Malaikat datang. Kalau ada malaikat datang kepada Nabi, dia mencekik atau dia memberi berkata jangan takut atau dia mencekik? Tapi Yesus kedatangan malaikat ketakutan dia. Tapi Tuhan dia katanya berkata jangan takut. Lalu ini kenapa ada malaikat dia mencekik? Lalu yang dicekik itu ketakutan sampai dia kerasukan. Menurutmu bagaimana itu? tidak dia ada. malaikat atau sebenarnya iblis? Itu fitnah. Nabi Muhammad tidak pernah Menurutmu dicekik. bisa nggak malaikat menyamar jadi setan yang Bicara sendiri. dia membuat orang jawab. Habis nanti kau bicara sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah dicekik, tidak pernah. Cuman dia sesak napas. Kenapa sesak napas? Karena dia takut, ketakutan dia. Kedatangan makhluk asing yang sebelumnya tidak pernah itu kemudian datang kepada Nabi Muhammad. Sampai dia, Nabi Muhammad itu dia sesak napas. Nabi Muhammad sesak napas dikarenakan rasa takut, rasa cemas. Nah, semua orang di muka bumi ini kalau dia ketakutan, kalau dia cemas berlebihan, maka dia akan sesak napas karena jantungnya itu berdetak kencang. Begitu juga yang dialami oleh Yesus. Yesus di dalam Lukas 22
4344 ketika malaikat datang kepadanya, Yesus sangat ketakutan Yesus. Nah, kalau ketakutan itu kan sifat manusia. Nabi Muhammad takut, wajar manusia. Tapi kalau Tuhan takut, ini yang tidak wajar, kan gitu. Nah, sekarang kalau yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat atau Anda menuduhnya iblis, nah sekarang kasih data. Apakah iblis datang menyesatkan manusia memakai nama Nabi Muhammad? Nah, itu jawab dulu. Atau iblis datang menyesatkan manusia memakai nama Yesus? Begitu. Iblis itu yang merusak nama Yesus seperti Ban Suma. Oh, saya tidak pernah merusak nama Yesus. Kalian yang merusaknya. Kami namanya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Apa ada? Itu tuduhan itu. Menurutmu kalau manusia ngaku udah nggak bisa baca lalu dipaksa membaca itu setan atau malaikat? Dia kan udah ngaku nggak bisa baca lalu didesak, dicekik, baca ikro. Maksud menurutmu itu setan atau malaikat yang nyuruh manusia yang nggak tahu baca tahu huruf itu dipaksa membaca? Oke, saya jawab ya. Tapi buka kameramu dulu. Ya, kenapa? Oh, kamu apa buka dulu kameranya. Mau bom tempat saya? Saya bukan Kristen, bukan. Kamu bawa bom ke tempat agama saya. Kristen itu yang disebarkan dengan bom. Islam enggak. Kamu bom tempat saya gitu, buka-buka kamera segala. Kenapa kamu takut? Itu Mikana. Mikana, jangan kau menyamar. Mungkin kau takut ya. Takut berarti kau ya. Takut dia. Kenapa harus buka kamera? Kamu bawa bom. Agamamu lah itu yang dibangun dari bom. Agamamu yang dibentuk ya menjelajahi bumi ini, selain menjajah juga mengebom, membunuh. Itulah agamamu. Tanpa bom agamamu nggak bisa berkembang. Halo, semangat siang. Ini ribut kali, kipas anginnya sakit kuping. Sakit Anda itu diperalat iblis. Buka kameranya. Jawab dulu, menurutmu kalau malaikat itu, kalau manusia itu bilang dia nggak bisa baca, lalu dia paksa baca, ikro gitu. Dia dibilang aku nggak bisa baca, lalu didesak ikro sampai dia ketakutan. Menurutmu itu yang datang malaikat atau setan? Itu menggenapi Yesaya 29 nomor 12. Apabila kitab materai itu kitab diam bisa baca lalu didesak baca itu menurutmu setan? Yesaya 29 nomor 12. Apabila kitab termaterai itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca dengan diperintahkan bacalah, maka dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Iya, yang datang kepada Nabi Muhammad membawa Islam itu damai sejahtera. Yang datang kepada Nabi Muhammad membawa Islam, membawa damai. Kenapa yang buta huruf itu dicekik? Terus kenapa Yesus juga ketakutan sama malaikat? Katanya Tuhan. Kenapa dia dicekik sampai bilang kenapa? Kenapa Yesus itu kemudian kenapa dibunuh? Yesus kenapa ditumbas? Yesus kenapa ditampar? Apakah itu kelakuan setan? Yang datang kepada Yesus membunuh Yesus setan atau bukan? Yahudi, makanya setan kan? Benar-benar disalib. Setan bukan? Setan berarti kan? Kita setan. Kenapa gagal sejarah? Setan yang menyalib Yesus, betul? Yesus disalib betul. Yang menyalibnya siapa? Atas perintah siapa? Setan bukan? Kitab abad 7 berarti gagal sejarah. Kutanya dulu. Setan bukan yang menyuruh Yesus disalib? Setan bukan? Gagal sejarah. Setan bukan. Berarti Yesus disalib sama setan. Ya, Yesus disalib sama setan.
berarti Tapi kau mengakui. setan memberikan hadiah kepada Tapi kamu. kau mengakui Yesus disalib. Tapi Setan kamu memberikan kamu hadiah berupa Yesus di atas Berarti salib. kau mengaku Yesus disalib. Lalu berarti kitab abad 7 gagal Setan sejarah. yang menghadiahkan Yesus untuk Mikana. Kenapa kitab abad 7 itu bertentangan dengan Pantasan sejarah? saja kamu itu pakai hijab. Ternyata Kenapa kau kitab itu abad adalah 7 penerima gagal hadiah dari sejarah? setan. Pantasan Kitab aja kau abad pakai 7 jilbab. gagal sejarah, Ternyata kenapa? kamu pengikut iblis itu. Pantasan ikut-ikutan kamu. Fakta sejarah mengatakan Kalau tidak ada Nabi Muhammad menerima perintah pakai hijab untuk muslimah, kau nggak pakai hijab. Karena di agamamu nggak ada hijab. Di agamamu cuma tudung. Bertentangan dengan Gitu. sejarah. Kalau abad ke-7 bertentangan dengan sejarah, buktinya agamamu mengambil ajaran dari abad ke-7. Ayo, menyebut kitabmu dengan Sejarah sebutan mencatat Alkitab. Yesus disalib. Menyebut tuh kita apa dewa yang kau sembah dengan sebutan dengan sejarah. Allah. Itu huruf itu. surat-surat Pokoknya dia yang buta ada di huruf. dalam kitabmu kau sebut Injil. Iya kan? Ikut-ikutan Mana kau Injil kan. Allah, mana? Injil Agamamu Isa, masuk mana ke Injil Isa? Indonesia mengambil dari ajaran abad ke-7. Mikir dong, kok bisa Kau yang kitab harus suci mikir. bertentangan dengan sejarah? Kamu yang harus mikir Kitab atau dongeng, bahwasanya kenapa bertentangan ketika dengan sejarah? datang kemudian Kristen di Indonesia mengambil istilah-istilah yang hadir di abad ke-7. Ya, sejak kapan sebuah bahasa punya satu agama? Sejak kapan? Al-Quran saya Bahasa diwahyukan Arab. dalam menggunakan bahasa Arab, bosku. Mikacrot. Sejak Muka kapan kotak. bahasa Arab itu punya Islam? Ya sudah, kau bicara dulu. Apa kita Silakan kau bicara. gagal sejarah ya kan? Nah, terus kenapa kau ikut-ikutin? Kenapa kau ikutin? Salib. Kenapa agamamu ikut-ikutan menggunakan Tidak istilah ada yang ada di abad satupun ke-7? sejarawan yang Kenapa? mengatakan Yesus tidak disalib. Kenapa? Semua Coba, mengatakan. Coba. Bahkan arkeolog juga Arkeolog membuktikan dia disalib. Mikana. Kenapa sih kita- Mikacrot. Kamu lawan saya dulu. Kamu ini takut sama saya ya? Cuman ngomong sendiri dia, teman-teman. Kamu takut sama saya ya? Dia. Nggak bisa diskusi, Mikacrot. Kalau sama saya? Di Kumalnya dia cuman bisa Kalau dengan saya? memute dan mengatur lawannya. Kalau dengan Halo, saya? semangat.
Makan, anjing makan juga. Makanya kenapa kau mengaku Islam? Kenapa? Advent. Tuh, sekarang kau ngaku Advent lagi. Agamamu itu membuat kau gila memang. Tadi kau ngaku Islam, sekarang kau ngaku Advent lagi. Besok Saya kau ngaku Advent, masuk Islam. Elah. Mana ada orang Islam kayak mana ada orang Islam kayak kau ini? Diot. Ada lah. Berarti kau satu-satunya kau ya? Satu-satu kan? maksudnya gimana? Kamu Maksudnya apa? satu-satunya orang yang masuk Islam tapi idiot. Oh tidak, saya masuk Islam malah saya bangga. Buktinya, kenapa kau naik ke sini? Tapi kau idiot. Tidak lah. Nah, terus kau naik kenapa di sini? Idiot kau itu idiot. Gangguan jiwa kau ini. Terus kenapa kau naik ke sini? Kalau kau Islam, idiot kau yang ini. naik kan, bukan saya yang naik. Iya kau yang minta permintaan, tuyul. Dasar. Kurangi makan babi tuh, masa ada efek babinya itu. Masih pengaruh efek babi. Semangat sore. Sorry Bang Zuma, salam dari Aceh. Aceh. Ini maaf Katolik. nih Bang Zuma, maaf dulu sebelumnya. Kami orang Aceh selalu merindukan Bang Zuma main-main ke sini. Saya cuma mau nitip salam orang Aceh Bang Zuma. Oke, thank you Abang, makasih. Salam teman-teman di Aceh, thank you. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Sukma. Katolik Protestan. Apa konteksnya ini? Katolik Protestan Abang. Agamanya Saya Abang sudah ini. kenal Bapak lama, saya dengar Bapak ini. Iya, Saya sudah tidak tahu kenal. Bapak udah lama ini. Kata Bapak kasih naya, kita saling kenal aja tuh. Sayanya Kenal yang aja tidak dulu kenal lah. Abang. Sayanya yang tidak kenal Iya. Abang. Abang kenal saya, Iya, saya yang tidak kenal Abang. Iya, saya cuma kenal Bapak di TikTok. Nah, Abang Saya ini kenal Bapak di agamanya TikTok apa? karena suka selalu baik. Agamanya apa Abang ini? Saya Kristen. Oke, silakan buka Kristus. kamera. Siap. Buka kameranya Bang, silakan. Ini mau bahas apa? Mau bahas apa coba? Cuma Yesus. mau lihat aja Bapak. Iya, iblis itu menyamar menjadi Nabi Muhammad atau menyamar menjadi Yesus Kristus. Yesus tidak pernah melamar jadi iblis. Yesus adalah Tuhan aja selesai. Yesusnya yang Iya, Yesus tidak adalah menyamar, iblisnya yang menyamar. Iya, Buka dia tidak kamera. menyamar ke Yesus, dia adalah Yesus. Udah. Iblis yang menyamar Yesus, Bang. Kau juga maksakan kehendakmu, enggak lah. Abang yang menyembunyikan identitas. Mana Bang? Udah identitas bagaimana? Saya pengikut Kristus. Udah Iya, selesai. Kristus yang mana? Yang iblis kah atau yang asli? Oh, Kristus ada iblis bagaimana? Kok Kristus ada iblis? Ada. Dalilnya Itu pendapat jelas. kamu. Yesus Itu yang pendapatmu. Yesus yang mengatakan Kamu itu. No, itu pendapatmu. Yesus yang berkata begitu kok. Kamu punya pendapatmu itu. Yesus yang mengatakan Kamu. itu. Yesus. Kamu kan tidak mengimani itu, nggak perlu lah dibahas. Yesus Bang Kamu. berkata. Kamu Di dalam yang Matius Udah, 24. Nggak usah kau buka Matius kitab itu ya. 24 Nggak nomor usah 4 kau nomor bilang 5. kejadian sampai wahyu itu kau tidak mengimani. Yesus berkata, Nggak usah. waspadalah Kau nggak kepada usah ajari saya itu. Planos yang datang nggak kepadamu, usah. memakai Nggak perlu, namaku dan berkata, akulah Kata pun saya tidak mendengar Kristus. kamu. Mereka Cuman saya mau akan bilang, menyesatkan banyak orang. Kamu tidak usah membahas itu karena Yesus kamu yang tidak berkata, mengimani penyesat itu datang memakai karena nama kamu Yesus. tidak mengimani itu. Kamu tidak mengimani itu tidak perlu. Terus kenapa Anda tidak percaya kepada ucapan Yesus? Tidak usah kau bahas itu karena kamu Yesusnya yang berkata, iblis datang memakai namanya. Udah tahu ke kamu, aku sudah tahu kamu. Iblis menyamar Yesus. Gak usah lu mau ajar gua dari kejadian sampai wahyu, nggak perlu. Matius 24 nomor 4 sampai 5. Saya hanya mau bilang nggak usah bahas agama Kristen. Bahas Nggak aja lah bisa, agama. nggak Nggak boleh. bisa bagaimana? Nggak boleh Nggak bisa karena gimana? agamamu itu agama penista agamamu. Hei, hati-hati. Hei, ya apa Hati-hati yang ngomongnya. hati-hati?
Apa hati-hati? Kita ini hidup Pancasila, ada toleransi. Pancasila, tapi kau menistakan agama kami, gitu loh. Siapa yang menista? Semua istilah mulia di Al-Quran kalian Siapa yang menista? pakai. Siapa yang menista? Itu penistaan itu. Enggak, siapa yang menista? Agamamu. Kok agamamu? Iya. Ini? Agamamu yang menista Islam. Kau itu membuat statement yang tidak logis. Kok agamamu? Itu fakta, makanya kau sadar kawan. Sadarlah bang, Kau juga sadar. Kau nggak usah membahas agama orang lain, gitu loh. Agamamu menyebar di Indonesia ini dengan cara menggunakan istilah mulia dari Islam, dari Al-Quran. Tidak bisa dihentikan itu loh. Kamu nggak usah bahas agama orang. Sebaiknya kamu bahas saja agamamu. Itu justru poin. agama saya ini yang saya bahas, bahwa iblis datang menyesatkan manusia. Nah, lari kawan. Musuhmu adalah Yesus kawan. Musuhmu Bibelmu sendiri. Gak bisa kau kabur dari situ. Musuhmu itulah Bibelmu, musuhmu itulah Yesus. Kau itu bukan pengikut Yesus, pengikut Kristus. Iya, betul. Tapi Kristus yang mana? Halo, semangat sore. Semangat sore. Halo Bang Naga. Selamat sore, Bang Juma. Sore Abang. Iya, Katolik Protestan Bang. Iya. Protestan Bang. Silakan buka kamera, kita diskusi. Silakan. Silakan Bang. Oke, ini ada tema iblis nyamar Nabi Muhammad untuk menyesatkan atau nyamar menjadi Yesus untuk menyesatkan. Silakan. Ini kalau kita menyampaikan yang namanya pendapat, apakah nanti bisa disebut nanti penistaan agama atau bagaimana? Kita harus deal-dealan dulu di sini, Bang. Iya, tidak penistaan ketika Anda berbicara sesuai dengan data. Karena ada dasar Anda ngomong dan agama kita sah di negara ini. Jadi kita boleh berdiskusi buka-bukaan data, apapun yang ada di data itu. Seperti misalnya agama Kristen menganggap Yesus itu adalah domba. Domba sama dengan binatang berdasarkan Yohanes 1:29. Bisa, karena ada datanya, gitu. Silakan. Silakan Bang. Gak bagus jaringanku Bang ini. Tapi bagus nih, lancar kok. Sama saya patah-patah. Oke baik, ya, nggak apa-apa. Saya tanggapi. Ya, saya tanggapi sedikit ya. Boleh. Iblis nyamar Muhammad atau Yesus. Iya. Kalau menurut saya, ya kedua-duanya adalah sesuatu yang benar kalau dipandang dari sudut pandang kitab masing-masing. Tapi kalau saya memandang dari sudut pandang kitab saya, itu dari Yohanes 10 ayat 10, pembunuh datang untuk pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Nah, sementara yang saya lihat bahwa kitab yang abang punya itu hampir sepenuhnya itu diangkat dari kitab orang Yahudi atau kitab Kristen. Nah, kemudian ada dalil, kan saya tidak paham di mana itu
Tuhan kepada Nabi Muhammad. Seperti itu kira-kira Bang ya. Nah, menurut pendapat saya, diulang bahwa itu tadi, adalah, diulang. kalau saya pandang dari Alkitab kami, bisa diulang tadi sedikit. Kenapa dengan Nabi Muhammad? Apa namanya, kitab yang didapatkan oleh orang Islam itu adalah kitab yang katanya langsung turun dari surga, begitu Bang ya, diberikan sama Muhammad, gitu Bang ya. Iya, betul. Benar. Benar. Sementara kalau menurut saya Bang, bahwa kitab itu bukan seperti dongeng Bang, langsung diberikan dari Allah. Kalau kitab itu ada apanya, cara dari Allah. Misalnya kalau kitab misalnya dari Perjanjian Lama itu kan ditulis, ada orang yang menulisnya. Tuhan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, lalu mereka menuliskannya itu menjadi sebuah kitab, begitu Bang. Jadi menurut saya, mengapa bisa kitab itu ada persamaannya dengan kitab yang dimiliki oleh orang Oke, baik. Saya jawab ya Bang ya. Saya jawab ya. Jadi Al-Quran itu, Al-Quran itu diwahyukan, prosesnya 22 tahun lamanya. Satu kitab Al-Quran itu prosesnya 22 tahun lamanya. Jadi dia diwahyukan sangat lama dia. Dia tidak langsung satu kitab turun kepada Nabi Muhammad, tetapi melalui proses dan diajarkan pelan-pelan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, dan diajarkan sendiri oleh Nabi Muhammad kepada kaumnya. Sedangkan di agama Anda banyak kitab-kitab yang ditulis hanya beberapa saat lamanya oleh penulisnya. Jadi kalau mau dikatakan seperti dongeng, ya kitab Anda lah yang cocok dengan sebutan dongeng yang Anda sebutkan tadi. Karena dikarang, bukan pewahyuan. Kitab Anda itu dikarang, bukan diwahyukan. Lukas mengarang, bukan diwahyukan. Markus mengarang, bukan diwahyukan. Matius mengarang, bukan diwahyukan. Yohanes mengarang, bukan diwahyukan. Paulus mengarang, bukan diwahyukan. Jadi tidak ada wahyu di dalam kitab saudara. Semua dihasilkan dari hasil karangan. Karangannya itu diambil dari kumpulan kesaksian-kesaksian orang. Itu karangan. Kitab Anda itu jelas terbukti karangan. Nah, sedangkan agama Kristen itu mengambil kitabnya orang Yahudi. Itulah yang disebut PL. PL itu kitabnya agama lain yang diambil oleh orang Kristen tanpa malu-malu, mencomot kitabnya agama Yahudi, mengambilnya dan memasukkan ke dalam kitabnya. Kristen ini tidak ada legitimasi pengesahan dari agama Yahudi untuk menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi. Itu yang Anda harus pahami. Nah, ketika kita kembali kepada tema, apakah iblis memakai Nabi Muhammad atau memakai Yesus? Iblis ketika datang kepada Nabi Muhammad, maka tidak mungkin iblis mengajarkan manusia untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Enggak mungkin. Iblisnya akan mengajak manusia menyembah kepada sesamanya makhluk. Iblis tidak nyamar jadi Nabi Muhammad. Tidak ada di dalam Al-Quran iblis bisa nyamar Nabi Muhammad. Tapi di dalam agama saudara, di dalam kitab saudara, Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata dia adalah Mesias atau dia adalah Kristus. Berarti penyesat itu datang bernama Yesus Kristus.
Iblisnya memakai nama Yesus Kristus berdasarkan Matius 24 nomor 4 nomor 5. Jadi tema ini terjawab. Iblis memakai nama Yesus. Nah, ketika iblis memakai nama Yesus, lahirlah agama Anda. Begitu Samuding. Lanjut. Jaringan Anda ini parah. Oke bang, ya. Iya, jaringan Anda. Sedikit bang ya. Iya. Sebelum saya turun bang ya, ini jadi nggak nyaman kita gara-gara jaringan ini. Oke. Gini bang, apa yang abang sampaikan itu, saya hargai itu sebagai pendapat abang berdasarkan kitab yang abang punya. Bang, ya ingat bang, zaman Maleakhi itu adalah zaman kesunyian di mana tidak ada lagi suara kenabian. Itu dari zaman Maleakhi ke zaman Yesus itu adalah zaman kesunyian. Udah tidak ada lagi yang namanya suara kenabian. Maka nabi terakhir itu adalah adalah pada zaman Tuhan Yesus. Salah. Nah, sementara Muhammad itu lahir, salah. Jauh Anda salah. Anda salah bang, salah. Jangan dilanjut dulu narasinya, itu bohong, itu dusta. Gak usah dibantah dulu bang. Enggak, Anda melakukan kebohongan. Anda menggunakan nama Yesus untuk menipu. Sabar dulu, di kitab Anda, di Yohanes 1, nomor 20, nomor 19, nomor 20, 21 sampai 23, orang-orang Yahudi masih menunggu Nabi yang akan datang. Kemudian di dalam KPR 3:22-23 datang seorang nabi sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu, dia akan dibasmi dari umat Israel. Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 16, nomor 16, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Dan jadi setelah Yesus masih ada penolong lain. Itulah Nabi Muhammad. Begitu bang. Jadi jangan berdusta, silakan. Ya, sebentar bang. Ya, di sini kan udah nampak itu bahwa abang itu cara apa menafsirkannya itu kan menurut Alkitab abang. Sementara penolong yang lain yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah Roh Kudus. Dari mana datangnya Roh Kudus? Ada dua yang datang setelah Yesus. Roh Kudus itu sudah ada pada zaman Yesus. Sedangkan yang datang ini bukan Roh Kudus. Yang datang ini adalah Roh kebenaran. Bedakan antara Roh Kudus dengan Roh kebenaran. Kalau Roh Kudus itu sudah ada. Jauh sebelum Yesus ada, Roh Kudus sudah ada. Sedangkan Yesus mengatakan, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, Roh Kudus sudah ada di zaman itu. Jadi bukan Roh Kudus yang akan datang, tapi roh kebenaran. Belajar lagi. Roh kebenaran dan Roh Kudus itu dua oknum yang berbeda. Silakan. Oke ya, jadi Nabi yang ditunggu Yohanes 1 tentang Roh Kudus 21 bahwa ya, Roh Kudus yang abang silakan. 21 kurang nyaman jaringannya bang, stop dulu kita. Oke. Nanti baik. Kalau apa nanti saya coba nanti naik bang ya. Iya, turun jadi dulu apa yang baru naik abang lagi. sampaikan jadi kurang tersampaikan pada saya. Oke, baik bang, baik. Oke bang ya. Siap. Ini yang nge-lag siapa sih teman-teman? Suaranya kok bagus? Kenapa giliran suara saya nggak enak katanya kedengaran di sana? Semangat sore. Halo. Ya. Katolik Protestan abang. Halo. Katolik silakan buka kameranya, kita diskusi bang. Agatu, agaro.
magako, magaro, malupukko, manreko. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Tema kita masih seputar tentang setan. Apakah Nabi Muhammad sebagai perpanjangan tangan iblis atau justru Yesus? Maksudnya iblisnya menggunakan Nabi Muhammad untuk menyesatkan anak manusia, ataukah iblisnya menggunakan Yesus Kristus sebagai tumpangan untuk menyesatkan manusia? Halo, semangat sore. Semangat sore. Buka kameranya silakan. Oh iya, baik. Suma ini itu makan atau apa ini? Itu makananmu kan? Itu makananmu kan? Mirip, Suma mirip. Itu makananmu. Ini Islam toh? Ini Islam. Ini itu juga Islam. Itu diharamkan. Suma benar nggak? Ini Islam. Di Islam itu diharamkan sesuatu Iya, yang diharamkan, tapi ini kan agamanya Islam. Anjing juga Islam. Ah, ini juga Islam Suma ini. Sesuatu yang diharamkan di Islam Ini justru juga kalian Islam. makan gitu loh. Kami menyentuhnya aja jijik. Kamu malah memasukkannya Ya, ke ini dalam Islam. perutmu. Kucing Islam. Begitu bosku. Bukannya Jadi, ini Islam Suma. Sama sesuatu dengan yang kamu. najis, sesuatu Ini juga yang Islam haram toh, bagi Suma? kami untuk sekedar kami sentuh aja, kami haram. Apalagi memasukkan ke dalam tubuh kami lah. Justru kau masukkan ke perutmu itu nanti. Tapi Islam kan? Sesuatu yang Ini Islam. diharamkan. Kan, Sesuatu Suma? yang diharamkan Ini Islam Tuhan, kan? malah kau masukkan dalam perutmu. Gak malu kau pamer itu? Ya gak malu lah, namanya juga oten. Sesuatu yang menjijikkan, diharamkan dalam agama, malah kau bangga. Kalau katakan binatang, semuanya itu mencerminkan ketundukan. Jadi makhluk Tuhan yang tidak mau tunduk itu cuman dua. Pertama iblis, yang kedua kafir. Dan dua golongan ini adalah kafir semua. Binatang itu tunduk kepada Tuhannya. Mau dia babi, mau dia anjing. Mereka tunduk kepada apa yang menjadi kadar Tuhannya. Wahai babi, makananmu ini, tunduk dia. Wahai anjing, makananmu ini, tunduk dia. Tapi ada makhluk dikasih akal, disuruh tunduk kepada kadar yang Tuhan sudah tetapkan, dia nggak mau. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ulaika syarrul bariyah. Mereka itu lebih hina dari babi. Mereka itu lebih rendah derajatnya daripada anjing. Karena anjing masih tunduk pada kadar ketetapan Tuhan, babi masih tunduk kepada kadar ketetapan Tuhan. Tapi Anda sebagai manusia disuruh tunduk hanya kepada pencipta langit dan bumi, malah Anda tunduk kepada setan. Menyembah kepada setan dalam nama Tedeng dadadadeng dadadadeng dadeng deng deng. Iya toh? Iblis tidak mau tunduk, Anda tidak mau tunduk. Makanya dalam Al-Quran surah Sad, iblis itu masuk dalam golongan kafir. Berarti segolongan dengan kamu. Iya toh? Segolongan dengan kamu. Apa yang diharamkan Tuhan untuk dimakan, dengan bangga kau memakannya. Itu karakter apa tuh? Karakter iblis. Iblis diperintahkan sujud menghormat kepada Adam. Dengan bangga iblis membangkang dan pamer, nggak mau. Bahkan dia memproklamirkan dirinya bahwa kami biarlah masuk neraka, yang penting kami nggak mau sujud kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi yang tidak mau sujud kepada perintah Tuhan itu golongan iblis. Babi diharamkan, tapi
Itulah kalian saudaraku, nggak mau sadar. Padahal umat Islam sudah buka komal untuk mengajak kalian untuk sadar. Sadarlah, kembalilah kepada jalan yang benar. Ya toh, hidup ini singkat di bumi ini, kekalnya itu nanti di sana. Kalau kamu salah memilih agama di bumi, maka kamu akan kekal di sana di neraka. Jangan ego. Kamu terperdaya oleh iblis, dipenjara oleh iblis dan kamu sombong. Sombong, angkuh di hadapan penciptamu. Kau diciptakan untuk menyembahnya kepada Tuhanmu, tapi malah kau tunduk menyembah kepada iblis dalam nama dalam nama Halo, selamat sore Bang Juma. Selamat sore juga. Silakan buka kameranya Bang. Kita diskusi. Bang Juma, Silakan. kenapa tidak buka masker Bang Juma? Buka kamera, Anda boleh pakai masker, buka kameranya, nggak apa-apa. Oke. Silakan. Aku tidak pakai masker soalnya mulutku harum. Kalau anak kan mulut bau. Nggak Mulutnya apa-apa mungkin Bang. Jangan begitu Bang. mulutnya anting atau apa kok pakai Nabi masker. Kudanta mengajarkan Anda selamat. Kenapa Anda hina? Nabi selangkangan. Turung aja. Nabi selangkangan. Tuhan selangkangan mungkin. Maksudnya Tuhan yang keluar dari selangkangan kali. Iya toh. Tapi saya tidak ada kekuatan untuk memaksa kalian untuk waras. Silakan aja. Silakan dengan iman kalian. Tapi paling tidak kalian itu menyadari bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan pola yang Anda anut hari ini. Ke gereja tidak pernah Yesus ajarkan, makan babi tidak pernah Yesus ajarkan. Tak ada pokoknya. Yang kalian praktekkan itu Yesus ajarkan, tidak ada. Gitu saudara. Jadi diskusilah baik-baik, jangan emosian. Halo, semangat siang menjelang malam. Halo, ada onde-onde kah? Halo teman-teman, silakan ajukan permintaan saudara non-muslim. Silakan naik. Diskusi pelan-pelan sampai kalian paham di manakah iblis itu berkarya, apakah di Islam atau sebaliknya gitu. Silakan teman-teman, jangan malu-malu. Ajukan permintaan. Bahasan kita terkait dengan Yesus yang dipakai namanya, dipinjam untuk menyesatkan manusia agar manusia tidak lagi menyembah kepada pencipta, melainkan menyembah kepada Yesus dengan alasan sebagai perantara lah, ya toh, sebagai inkarnasi lah, sebagai bentuk kasih lah, banyak alasan. Yang penting nyembah Yesus. Nah, ini kalau yang di dalam diri Yesus ini adalah betul-betul anak Maria, berarti kita kembali ke pola anak Maria. Adakah anak Maria mengajarkan menyembah dirinya? Kalau ada, di mana dalilnya? Atau jangan-jangan yang pernah datang kepada Yesus, sembahlah aku. Kalau kau sembah aku, katanya, akan aku berikan segala kemegahan dan kerajaan dunia. Yesus menolaknya tuh. Lalu mundur, menunggu waktu yang tepat. Saya takutnya yang ada di dalam Yesus yang kalian sembah itu bukan anak Maria, cuma numpang nama saja. Saya curiga itu. Aku curiga gitu loh.
yang kalian sembah ini di dalamnya, isi dalamnya itu bukan Yesus, cuman casing aja namanya Yesus. Aku curiga betul. Nama di luar Yesus Kristus, tapi isi dalamnya bukan Yesus. Curiga boleh toh? Karena kalau Yesus yang ada di dalam Kristus Yesus yang kalian sembah di gereja itu, tentu Yesus pernah mengajarkan. Pasti Yesus pernah mengajarkan, dan saya yakin Yesus tidak akan setengah-setengah ketika dia mengajar. Hidup kekal mengenal dia sebagai Elohim, mengenal dia sebagai Bapa. Kalau memang Yesus itu juru selamat, dia tidak bisa abu-abu. Gak bisa abu-abu Yesus ketika dia sebagai juru selamat. Siapakah engkau Yesus? Apakah engkau Bapa itu sendiri? Apakah engkau itu adalah Tuhan itu sendiri? Jawab. Apa kesaksian Yesus? Bapa lah yang mengutus aku. Berarti bukan Bapa dia. Yohanes 5 nomor 36 berarti dia bukan Bapa. Bahkan dikatakan Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Nah, sekarang kalian bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apakah kesaksian kalian ini dibenarkan oleh Yesus? Dan apakah kesaksian kalian ini dibenarkan oleh Tuhan yang mengutus Yesus? Karena kesaksian yang benar adalah ketika dipersaksikan juga oleh Bapa. Kata Yesus di Matius 5:37, Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Kau tidak pernah melihat, tidak pernah mendengarkan suaranya. Itu kata Yesus. Berarti kecurigaan kita itu bahwasanya kalian menyembah iblis dalam nama Yesus itu bisa jadi benar. Tapi ini sebatas curiga. Curiga boleh kan? Tidak menuduh. Bisa jadi betul. Karena Yesus juga berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi penyesatnya memakai nama siapa? Yesus, dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Begitu. Jadi gimana dong? Gimana dong kalau sampai itu betul? Kasihan dong kalian selama ini 2000 tahun menyembah-nyembah dalam nama Yesus, tapi ternyata isi dalamnya bukan Yesus. Bahaya itu. Semangat sore. Selamat sore Bang. Mohon maaf, ini baru live ini. Oh iya, dari tadi saya nunggu. Iya. Katolik Protestan apa? Maaf, kepencet. Oh, sorry. Maaf Bang, maaf. Kirain Bapak yang saya tunggu. Iya kan, patut dicurigai kan teman-teman? Patut dicurigai. Jangan sampai isinya doang yang tampilan luar aja yang pakai merek Yesus tapi isi dalamnya iblis. Jangan sampai. Curiga boleh kan? Halo, semangat malam. Halo. Selamat siang, sore. Oh, siang. Ya, silakan buka kameranya. Silakan buka kamera Gak Ibu. usah. Di sini wajib Gak buka usah. kamera. Buka Ya kamera. udah, kalau nggak bisa ya udah turun aja. Boleh, silakan. Silakan Ibu. Di sini harus buka kamera. Kalau tidak, nanti netizen merepet di bawah. Ya, jadi gitu teman-teman. Tema kita itu kan sederhana sekali tuh. Iblisnya datang menyesatkan, memakai nama siapa? Karena iblis itu sudah pasti penyesat. Sudah pasti penyesat iblis itu, nggak mungkin tidak. Nah sekarang iblis ini menyesatkan kita dalam nama siapa? Ayo, iblis ini menyesatkan manusia dalam nama siapa? Harus berdasarkan dalil. Itu yang perlu saudara-saudara pahami. Halo, selamat sore. Halo. Ya.
Saya Islam bang. Oke, abangku thank you. Kita nekannya non muslim yang banyak. Yo. Kita lagi cari yang non muslim. Halo, semangat sore. Iblis datang mensekat Jangan menit. marah dia. Halo ibu. Jangan naikkan marah dia katanya. Assalamualaikum ibu yang tadi. Masya Allah, sehat selalu ibu. Halo. Halo saudara like. Halo bang. Halo. Check please. Halo, Bang, salam sejahtera. Iya. Dari agama apa? Muslim juga, Bang. Aku penggemar Bang. Muslim juga, Bang. Islam. Islam. Oke, thank you. Terima kasih, Bang. Siap. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya. Teman-teman sekalian, kesempatan dalam kesempitan. Jadi gitu rekan-rekan sekalian, tema ini memang ringan, tema ini, tapi dibutuhkan kepekaan di dalam menelaah Bible Al-Quran, gitu. Halo, semangat sore. Halo bang. Halo, Bang. Ya. Aslim, Bang. Alhamdulillah. Aslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Haji Zainuddin MZ. Oh, Mama Iya, halo, assalamualaikum. Eki Pole tuh. Waalaikumsalam. Saya pengikut Yesus. Oh, Mama Menrahasia tapi Muslim Bang Suma, karena Yesus Muslim. Cocok nih. Iya. Ternak nona pada Allah. Siap. Mau pada sisi kita boleh bos. Iya toh pas. Iya, idik juga, kita juga Pandi sehat-sehat. Yang ki lupa jual kepiting. Halo, selamat sore. Halo. Katolik Protestan. Waduh, Muslim bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyukurillah. Alhamdulillah. Halo saudara Agus. Agus. Agus kau dipanggil diam-diam baik. Bebek. Saudara Bebek. Cari apa kek nama yang bagus kek. Bebek jeder bek. Cangkrik. Halo, selamat sore. Oke dong. Saja ki. Halo, saudara C. Saudara C, semangat sore. Om Toyo, sore. Halo. Saudara J. Ya, halo. Katolik Protestan. Islam bang. Oh Mama masolang generasi. Hancur sudah ini. Kita diserang Islam ini. Habis mie Kristen di penontonnya kita bang. Iya, habis sudah punah mereka. Halo saudara Katolik. Halo juga Katolik Protestan. Islam saya bang. Saya pengikut Isa Al-Masih bang. Oh, Masya Allah, luar biasa. Yang sujud, yang puasa bang. Siap. Iya. Iya. Halo, semangat sore. Teki Pole. Halo. Iya.
Agak tuh keren, Bang. Ya. Bang, ero nangi wani bang. Ya. Unom to komal na unom to komal na Leo. Agak nasa. Makari Leo angka selemak ka. Ero Leo natani ero selenge. Nasang sapal nga kurangnya asal na Hawa. Ternyata dia gagal bang. Mungkin bisa diberikan penjelasan ini bang. Musay ero nih. Kau masih. Dek itu gak kayak di dalam Al-Quran memang tidak ada, tapi di dalam hadits ada. Nih, ya, sedangkan di dalam Bible tidak ada nama Hawa dalam bahasa aslinya. Yang ada Eva. Berarti mereka yang meniru Islam, bukan kita yang meniru mereka. Suruh tanya Pak Leo Bota, adakah namanya Hawa dalam bahasa aslinya? Tidak ada. Yang ada di situ Eva atau Kaleva. Mereka yang meniru kita. Tapi masuk akal kalau secara logika kita bangun kemudian perkara ini menggunakan logika. Hawa itu kan nafsu, hawa nafsu. Adam jatuh karena hawa nafsu, dipengaruhi oleh istrinya katanya. Hawa nafsu dia kekuatan nafsu yang menjatuhkan dia, makanya istrinya disebut Hawa. Begitu nih kapal. Halo, Nadi Putra Tunggal, Mas Panjul kah? Atau Mas Timbul? Artinya tadi malam si Leo Gondrong buka komal, ada Islam naik, ditanya sama dia. Coba cari di dalam Bible ada yang namanya Hawa. Memang tidak ada cupu. Terima kasih Abang Obor. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Bang? Kenapa dinaikkan Bang? Maaf. Salah tekan mungkin. Oh iya. Halo, tukang geruduk, ada onde-onde kah? Ada onde-onde. Silakan. Ya, banyak kalau di sini. Katolik Protestan, Abang. Yang jelas saya Kristen. Oh, silakan buka kameranya. Kita diskusi. Sebentar. Ya. Silakan. Ya, silakan. Oke, ada tema iblis memakai nama Nabi Muhammad untuk menyesatkan dunia, atau justru nama Yesus yang dipakai iblis menyesatkan dunia. Silakan. Ya, silakan. Apa argumentasimu? Oke, baik. Kalau saya melihat dalam Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad itu justru mengajarkan bagaimana manusia bisa selamat dengan mengikuti beliau. Tetapi di dalam Bible, datanya di mana? Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Tapi kalau saya melihat di dalam Al-Quran, isinya apa itu? Coba dibacakan dulu Ali Imran tadi. Di situ dikatakan barang siapa yang ingin dosa-dosanya ditebus, diampuni, dihapuskan oleh Allah dan dicintai oleh Allah, maka ikutlah kepada Nabi Muhammad. Sedangkan pertanyaan saya, Allah ini siapa? Tunggu dulu, sabar dulu. Loh, gimana ini? Sabar dulu. Itu namanya klaim, bro. Kau suruh saya bernarasi, habis itu iya, narasimu itu harus bisa kamu pertanggungjawabkan dong. Kamu bilang harus mengikuti Muhammad dan mematuhi semua perintahnya Allah. Yang jadi pertanyaan, Allah ini siapa? Allah Tuhan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard, yang mengutus Nabi Muhammad. Oke ya. Nah, di dalam pencipta langit dan bumi, datanya di mana, bro? Di dalam Bible saya menemukan data Yesus berpesan kepada umatnya Bani Israel. Dengar dulu makanya, habis ini kau yang bernarasi, gantian kita. Klaim-klaiman itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya, nanti kau jangan meniup, bro. Jangan ketakutan, bro. Kau kayak geruduk terus. Kau yang ketakutan, bro. Makanya saya lagi bernarasi. Kenapa ketika ditanya siapa Allah? Kenapa kau ini?
Nah, kemudian saya membaca di dalam Bible. Saya baca di ini Bible. bertanya kok marah-marah. Bukan, saya belum selesai, Bos. Saya belum selesai. Saya Gini bro. Lalu jadi di dalam kalau orang Bible, mengklaim itu harus bisa dipertanggungjawabkan dong keliman-kelimannya. Bukan hanya modal mengklaim, bro. Astagfirullahaladzim. Sabar dulu, sabar dulu ya. Sabar ya. Mampus kan kau ditendang kan? Parah memang Kristen ini, parah memang. Disuruh diam dulu, santai dulu, tidak mau diam, tidak mau santai. Halo, semangat sore, semangat siang. Yang Kristen yang mana? Silakan buka kamera. Halo, Bu Leni, buka kamera, Bu Leni. Ibu Leni yang cantik, bolehkah buka kamera, Bu? Bu Leni, Ibu Leni, IDE cantiknya tante. Iya, iblis. Selamat Iya, sore. semua iblis. Bergabung. Terima kasih ya sudah dinaikin sama Bang Zuma. Salam kenal dari Jenny nih. Iya, salam kenal Ibu. Katolik Protestan, Ibu? Saya sebenarnya Protestan, tapi suami saya Islam. Saya sempat mualaf. Oh iya. Luar biasa, Ibu. Jadi KTP saya Islam, Bang. Oke, baik. Ini ada tema, Ibu, temanya itu Saya udah baca temanya tentang, maaf ya saya pakai kacamata ya. Saya baca temanya Iblis nyamar SAW or Yesus. Ya, silakan. Karena saya sebagai mualaf, jadi saya tanya Bang Zuma, iblis Mualaf itu atau- menyamar sebagai SAW atau sebagai Yesus? Itu kan di dalam konteks di live-nya Bang Zuma ini kan, topik sore ini kan? Iya, Ibu Muslim atau Kristen, Ibu ini? Itu tadi yang saya bilang, saya Protestan. Karena nikah suami saya Islam, jadi saya masuk mualaf. Tapi kembali ke Mualaf Protestan lagi. Mualaf karena menikah. Akhirnya tahun 2023 saya dibaptis ulang sama Oke. Pak Pendeta saya. Saya jadi ikut Protestan lagi. Oke, baik. Jadi tema saya ini, Bu, berdasarkan data ya di dalam agama Ibu sendiri, di mana agama Kristen Protestan atau Katolik atau apapun itu kan bukan Yesus yang mengajarkan langsung. Nah, Yesus mengajar murid-muridnya Bani Israel. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, Kristen ini kan pengikut Kristus, sedangkan Yesus pernah berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada Kristus. Lalu saya boleh jawab? Ya, tunggu dulu. Jadi menurut pernyataan Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, iblis datang menyesatkan dunia memakai nama Yesus. Begitu, Ibu. Sinyalnya agak ini ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau Sinyal ada nggak apa-apa hari ya, lanjut Bang, lanjut. Ya, jadi kalau ada hari ini agama memakai nama Yesus, Lanjut Bang ya, Zuma, saya dengarkan dari sini, saya terindikasi mereka menyembah iblis dalam nama Yesus. Begitu, Ibu. Silakan. Ude. Halo. Iya, halo juga. Halo juga, Ibu. Jadi iblisnya datang menyamar Yesus, Bu. Kata Yesus yang asli. Yesus anak Maria berkata, penyesat datang memakai nama Yesus, gitu. Ya, jadi kalau ada agama yang memakai nama Yesus, kami curiga Memakai nama itulah yang dimaksud Yesus. Yesus. Ya. Silakan.
Jadi kalau mengandai-andai, ini kan tadi bilangnya mengira-mengira, kira-kira, namanya kira-kira itu macam ilustrasi ya, baru berandai-andai. Jika iblis menyamar sebagai Yesus, ya iblisnya bukan mengira-ngira, saya mengira-ngira terindikasi Kristen lah yang disesatkan oleh iblis ini, karena satu-satunya kelompok di bumi ini yang menyembah Yesus ya cuman Kristen. Kan iblisnya datang dalam nama Yesus, berarti iblis datang memakai nama Yesus agar iblis disembah, dituhankan. Karena kalau dia datang pakai begini, Bang. nama yang Begini. lain ya tidak mungkin kan gitu. Gimana? Begini Bang. Ya, saya boleh jawab ya. Begini Bang. Andai kata iblis itu menyamar sebagai Yesus, iblis itu kan bapak dari segala dosa ya. Bapak dari segala kebohongan. Otomatis iblis kalau menyamar sebagai Yesus, pasti itu Yesus ngajarinnya kejahatan. Tidak ngajarin kebaikan, tidak ngajarin kasih sayang, tapi yang diajarkan itu kejahatan, dan seterusnya. Misalkan iblis menjadi Yesus dan orang Kristen itu jahat, berarti Yesus itu memang iblis gitu loh. Tapi kalau ada orang Kristen menebarkan kebaikan, kasih sayang, berarti itu memang Yesus itu Tuhannya orang Kristen betul, bukan penyesat. Oke. Apakah ibu nggak percaya ucapan Yesus bahwa iblis datang memakai namanya? Tidak, saya tidak percaya. Saya percaya di Alkitab, di Bible. Iya, Yesus yang mengatakan itu loh. Nih Bang, maaf ya, saya bacakan ya. Matius 24 di mana Yesus mengatakan itu di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5 bahwa iblis penyesat datang memakai namanya. Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel. Anda kan bukan Bani Israel. Yesus berpesan kepada Bani Israel. Bukan, saya Bani Indonesia, Bang. Ya, saya Bani Indonesia. Betul. Yes, Yesus berkata kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus, planos, iblis, pembohong, penipu akan memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Banyak. Memang banyak. Nama Yesus tuh hari ini dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Banyak. Sekarang pakai nama Yesus nyari donasi, pakai nama Yesus nyari uang, nyari perpuluhan, nyari diakonia, banyak. Oke, berarti Anda sudah akui bahwa iblis. Saya setuju. Bahwa iblis datang menyamar Yesus, betul? Tidak, tetap saya tidak akui. Yesus itu berdiri sendiri, dia bukan iblis, dia itu firman Allah. Yesus dia bukan itu firman, iblis. perkataan Allah. Yesus bukan iblis. Yang iblisnya yang dimaksud datang menanggalkan pakaian keiblisannya, lalu memakai pakaian Yesus supaya orang menganggap dia Yesus. Itulah iblis. Seperti kalian. Itu saya setuju. Saya setuju. Iblis itu bisa menyamar jadi apa aja. Ada perkataan. Iblis nyamar Yesus dulu. Berbulu domba. Iblis nyamar Yesus dulu. Nah di gereja. Ini ada satu firman nih. Saya boleh kasih satu ayat firman ya. Kenapa? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, firman itu adalah Yesus. Kalau iblis itu berdiri sendiri, Yesus berdiri sendiri. Enggak ada masalah Yesus. Justru karena Yesus itu adalah firman Tuhan, sehingga iblis memanfaatkan itu semua untuk menyesatkan banyak orang. Jadi iblisnya datang memakai topeng Yesus. Dia mengatasnamakan diri Yesus supaya banyak menyesatkan orang. Itu saya benarkan. Banyak. Nah, sekarang
Nah, sekarang ibu menyembah Iblis siapa? memakai topeng Yesus. Nah, sekarang ibu di gereja menyembah siapa? Untuk keuntungan diri sendiri. Banyak pendeta Sekarang- pakai nama Yesus cari duit supaya Sekarang- dapat pemasukan. Oke, sekarang ibu di gereja nyembah Banyak siapa? bang. Iblis-iblis sekarang banyak nimbul jadi Yesus supaya dapat pundi-pundi dari situ untuk menjual nama Yesus demi uang, Sekarang demi dunia. Banyak. Sekarang ibu di gereja nyembah siapa? Banyak Bang Zuma. Ibu sekarang ke gereja nyembah siapa? Nge-like nih sinyalnya guys, TikToknya, internetnya. Ibu di gereja nyembah siapa? Jadi begini ya. Iblis menyamar sebagai SAW atau iblis menyamar sebagai Yesus, itu konteksnya. Yesus itu lagi bernubuat, Bang. Bahwasanya nanti Iya. di akhir zaman banyak orang Bukan di akhir zaman. menyesatkan. Bukan akhir zaman loh. Bukan akhir zaman. Murid Yesus dengan memakai jubah, wajah, semuanya itu kalau zaman sekarang itu pakai casingnya Yesus, pakai profil Yesus. Berarti itu tapi di gereja, Bu, tujuannya ya? menyesatkan umat, Bapak dari segala pentas. Lihat anak Tuhan itu jadi anak baik-baik. Maunya Berarti di gereja, iblis ya? itu lihat anak-anak Tuhan jadi jahat seperti iblis. Itulah pekerjaan Oke. iblis, Bang Zum. Berarti iblis bekerja di gereja ya? Berarti iblisnya bekerja di gereja, Bu, ya, bukan di masjid. Iblis datang di gereja untuk diminta disembah. Maaf ya Bang Zuma, ini internetnya kacau nih. Banyak nge-lag nih internet. Iya, Ibu. Diperbaiki dulu. Nanti kalau sudah bagus baru ini. Baru ke atas lagi. Itu nubuat Bang untuk akhir zaman. Nah saat ini tuh sekarang ini kita lagi ada di fase akhir zaman. Karena sudah banyak genderang perang di mana-mana, bencana alam. Banyak kaum pendosa sekarang. Iya, termasuk pendosa itu yang bersuami dengan yang beda agama kan? Kan berzina, itu kan dosa. Halo, selamat sore. Dia cerita pendeta di gereja dia sendiri pezina. Jadi Yesus dia sudah akui bahwa iblis datang dalam nama Yesus, makanya dia berzina. Halo, semangat sore. Sore. Silakan buka kameranya. Ya. Iya Bang, ini ada tema, saya rasa saudara sudah dengarkan tadi penjelasan bagaimana iblis datang berpura-pura menjadi Yesus atau berpura-pura menjadi Nabi Muhammad. Itu, silakan. Ya, dia di Matius 24 ya. Iya, nomor 4, nomor 5, nomor 23 sampai 26. Lukas 21 nomor 8 sampai 12. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata-kata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini sebenarnya perkataan Yesus ini sebuah nasihat ya, supaya kita waspada senantiasa supaya jangan kita disesatkan, karena kan banyak orang memakai nama Yesus. Nah, ini tentu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi setelah Yesus pergi atau kembali kepada kepangkuan Bapaknya kan. Jadi memang ini benar Bang Juma. Karena di abad ke-7 kan ada, karena di abad ke-7 kan ada yang menyesatkan dengan mengaku Isa Al-Masih tentunya ya kan, bahwa dia tidak disalibkan dan dia lahir di bawah pohon kurma. Nah ini siapa nih Bang Juma kira-kira? Oke, baik. Jadi
kalau berdiskusi itu jangan tendensi kebencian bang, tapi kita harus jujur mengakui kebenaran itu. Anda baca dalil tapi Anda menginjak-injak dalil Anda sendiri. Di situ dikatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di situ jangan Anda yang merasa. Kalian itu suka nipu-nipu. Kamu di situ bukan Kristen. Kamu di situ Bani Israel. Yang datang kepada Bani Israel di abad pertama siapa? Ya kalian. Abad ke-7 kelamaan. Yang memakai nama Mesias itu setelah Yesus itu siapa kan? Isa al-Masih yang di bawah Quran kan Kristen. Siapa lagi? Justru Islam datang Islam datang meluruskan ajaran Yesus Kristus yang disesatkan oleh penyesat yang datang-datang kemudian mengatasnamakan Yesus. Kayak kalian misalnya. Apa hubungannya Kristen coba dengan kalian? Dengan Kristen. Yesus kan hanya berhubungan dengan muridnya Bani Israel. Tiba-tiba saja muncul kelompok asing memakai nama Yesus, mengajak orang-orang di luar Yahudi menyembah Yesus. Emang Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Kalau ini menjurus kepada Isa al-Masih di abad ke-7 ini bang. Bukan, kata siapa? Oh, Isa al-Masih itu datang kepada murid Yesus. Sekarang Paulus datang. Sahabat dulu. Al-Quran datang di abad ke-7 justru membantah semua ajaran Kristen, bukan membantah ajaran Yesus. Sedangkan Kristen makanya kan Yesus bang. Oke, sekarang saya tanya, Yesus datang mengajarkan dirinya. Coba, Yesus datang mengajarkan dirinya rasul atau dirinya adalah Tuhan? Tuhan, rasul. Nah, itulah kamu. Itulah agamamu. Itulah agamamu yang kemudian diwaspadai oleh orang Yahudi. Kenapa? Murid-murid Yesus harus waspada kepada Kristen yang memakai nama Yesus. Tidak ada di sana, Bang. Banyak orang. Justru ini menjurus kepada kepada Isa al-Masih di abad ke-7. Jadi kenapa Isa al-Masih? Kenapa Isa al-Masih? Kepada Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad mengajarkan kemudian Tunggu. Di mana Nabi Muhammad orang akan datang menyesatkan pakai namaku katanya. Justru kan dia dipakai coba dibaca. Coba dibaca. Waspadalah agar kamu di situ siapa? Ya kamu ini ya manusia, siapapun. Kamu di situ siapa? Semua manusia. Oh, matamu, makanya kau makan babi supaya kau jangan gila, bodoh, bahlul, dongo, penyesat, tompel, cuplis, tuyul. Caramu menyesatkan gak laku bagi umat Islam. Kamu di situ adalah Bani Israel. Bani Israel harus waspada kepada kalian. Yang datang di luar Bani Israel memakai nama Yesus itu kalian, bukan kami, tuyul. Kau itu. Kau nipu-nipu. Datang di abad ke-7. Cangkrik. Datang di abad ke-7. Penyesat itu datang di abad pertama kepada murid Yesus, tuyul. Kau itu dasar penyesat, menyesatkan banyak orang. Itulah kau yang sedang mempraktikkan itu. Kau mengatakan nanti di abad ke-7 itu kau sedang menyesatkan itu. 2000 tahun kalian itu menyesatkan. Halo. Assalamualaikum. Iya, salam. Itu yang dikatakan abang yang barusan tadi, itu benar itu Bang Juma. Mulai ngaco, mulai mimpi. Kenapa kalian menyesatkan? Makanya saya bertobat ini. Kenapa kalian itu penyesatannya sangat nyata? Makanya gitu? saya bertobat ini. Kenapa? Yang dikatakan abang yang barusan tadi memang betul itu. Kamu di situ siapa? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Kamu di situ siapa? Waspadalah terhadap sesamamu manusia. Semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kristen. Kenapalah saudaraku Kristen tidak mau sadar gitu loh.
Kenapa kalian tidak mau sadar? Kenapa? Di situ Yesus memperingati orang yang ada di situ. Nah, setelah mereka menerima nasihat itu, yang datang kepada mereka Kristen. Halo Bang Juma. Abad pertama yang datang kepada Bani Israel itu Kristen. Cobalah berpikirlah sehat. Kristen itu memang Bani Israel sejarah kekristenan itu. Nggak bisa dipisahkan itu. Matamu. Nggak bisa dipisahkan itu. Kristen itu pemakan babi. Kristen itu penyembah Yesus. Kristen itu adalah orang yang tidak bersunat. Jadi untuk membedakan antara pengikut Yesus dan pengikut bukan Yesus itu nonotnya tidak disunat. Saya sunat. Kalau kau disunat berarti kau adalah serigala yang bersunat. Lucu kau ini. Baru kali ini aku tengok ada serigala bersunat. Serigala bersunat berarti kau. Parah ini. Bertobatlah Bang Juma. Dirimu yang bertobat, Bang Juma, kawan. selagi masih hidup di dunia ini. Kamu yang bertobat, kawan. Yesus itu sudah berpesan, iblis datang dalam namanya. Kau penyembah namanya, gitu loh. Betul itu Bang Soma. Kristen itu bodoh semua itu Bang Soma. Betul itu. Nggak ada yang benar itu. Kristen naik itu tolol semua itu. Jangan gitu Bang, jangan gitu. Jangan begitu, jangan. Gak boleh kau katakan dia bodoh meskipun ya memang adalah Halo, halo, semangat sore. Halo, halo. Iblis datang memakai nama Nabi Muhammad atau nama Paulus, Yesus, Ananias. Jadi sebenarnya itu orang-orang Kristen itu harusnya nyembahin siapa sih Bang? Saya penasaran, saya orang Islam. Kenapa? Jadi sebenarnya itu orang Kristen harusnya nyembah siapa sih Bang? Ya harusnya menyembah pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad diutus untuk mereka, tapi mereka menolaknya, makanya disebut kafir. Mereka lebih percaya mengikuti nenek moyang mereka menyembah makhluk asing yang Yesus sendiri tidak kenal makhluk asing itu. Gitu Bang. Soalnya saya punya orang tua beda agama sama saya. Kalau saya Islam, orang tua saya Kristen. Saya susah betul ngejelasinnya ke orang tua saya itu. Kenapa bisa orang tuanya Kristen? Kenapa bisa? Apa nih? Karena mama saya dari kecil memang udah beragama Kristen. Terus kenapa Anda Muslim? Karena bapak saya kan Islam, jadi ngikut orang tua bapak gitu. Oh, jadi bapak Islam, mama Kristen. Berapa bersaudara? Iya, makanya 3. Ada yang Islam, saudaranya, ada yang Kristen. Campur ya Bang, begitu Bang. Makanya saya susah ngejelasinnya Bang, kalau apa yang di iman ini tuh nggak semestinya begitu Bang. Iya itu dia, makanya kutanya berapa bersaudara? 3, yang lainnya Kristen semua atau Islam, atau 2 Islam 1 Kristen? Oh saya doang yang Islam Bang, kalau adik-adik saya Kristen semua. Oh gitu. Serumah dengan ibu yang Kristen? Serumah Bang, cuman kan karena saya susah ngebilang ini bagaimana, jadi saya ikut kayak prinsip ya agamamu, agamaku aja begitu. Apakah benar begitu Bang kalau apa yang saya ambil begitu? Iya betul. Terus Bapak gimana reaksinya? Reaksinya ya kayak nggak ada reaksi begitu sih Bang. Kalau dulu mah saya kurang tahu, mungkin karena belum lahir saya. Enggak, sekarang ini ada reaksi. Oh kalau sekarang ini udah nggak bareng lagi. Oh nggak bareng, pisah?
Iya. Iya. Gitu. Ya, syukurlah. Jadi tidak tinggal sama mama lagi. Oh, kalau itu masih tinggal, Bang. Oh, Kalau saya ke gereja, bapak yang saya- pergi. Iya, saya ke masjid. Makanya saya Oh. suka bingung ini sebenarnya apa yang dia iman ini itu benar Tuhan atau nabi atau apa sih, Bang? Bukan Tuhan lah, berdasarkan Bible dan berdasarkan Al-Qur'an di dalam Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23 dan seterusnya. Memang ada orang yang menjadi korban penyesatan dalam nama Yesus itu berdasarkan dalil itu. Kan intinya di situ. Iya. Sedangkan Al-Qur'an mengatakan mereka menyembah iblis. Al-Qur'an yang mengatakan wa iyaduna illa syaitanam marida. Mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Nah, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, berarti penyesatnya pakai nama Yesus. Pengikut penyesat yang disesatkan pasti merasa kalau mereka itu pengikut Yesus. Iya benar, Bang. Iya kan? Iya. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mereka penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak orang ini ketika sudah disesatkan oleh yang namanya Yesus Kristus, mereka menyebut diri mereka pengikut Kristus kan? Iya benar. Nah, itu dia. Nah, apakah mau menjadi pengikut Kristus yang dinubuatkan itu, yang diceritakan oleh Yesus? Kan tidak mau. Iya benar. Karena kalau kita mengikuti Kristus berdasarkan Matius 24, ya berarti kita masuk dalam kelompok orang banyak tersebut. Nah, termasuk mohon maaf, termasuk ibunya itu sudah terjerat di dalam disesatkan, karena dikatakan menyesatkan banyak orang, berarti banyak orang itu termasuk ibu dan adik-adik gitu loh. Oh benar. Ya suruh aja ibunya nonton dialog saya atau suruh naik ke saya, naik di Komal sini gitu. Udah saya kirim linknya ini. Itulah, suruh ibu naik biar kita diskusikan itu. Oke Bang Juma, terima kasih ya. Oke ya, makasih ya. Tetap istiqomah ya, jangan terpengaruh. Ya, oke. Bagaimana turunnya ini? Baik, kita turunkan. Baik teman-teman sekalian, karena waktu saya sudah mau maghrib di sini, kembali saya mengumumkan apa yang pernah saya umumkan kemarin terkait dengan rumah dari saudara saya yang ada di Palu. Sudah banyak peminat, ya nanti siapalah yang duluan kan gitu ya. Siapa yang duluan, itulah yang tereksekusi. Ada beberapa yang sudah mau lihat lokasi, yang sudah mau lihat rumah dan lahan kakak saya di sana. Kakak juga kirim hasil dokternya, beliau sakit ya, udah mau pindah, mau kali dia udah pindah. Saya bilang sabar kak, nanti ada beberapa yang akan menemui kakak di sana untuk melihat, yang mengatakan bahwa mau lihat lokasinya gitu, mau langsung ketemu di lokasi. Nah, saya sarankan silakan menghubungi kakak saya langsung untuk supaya diarahkan ke titik lokasi rumah yang ada di Palu itu. Jadi teman-teman sekalian, kita ada informasi ya yang saya umumkan di Palu itu. Saya punya keluarga jual rumah dan tanah karena mau hijrah. Luas tanah 2.300 ya, 2.300. Dia dekat kota, bukan dekat kota, memang sudah di kota. Terus di dalamnya ada rumah. Nah teman-teman, mana tahu ada yang mau beli di Palu sana, silakan menghubungi saya gitu ya. Di
Palu Utara ini saya cari ininya. Nomor WA saya itu kenapa ya teman-teman ya? Diblokir terus sama pihak WA. Udah berapa kali WA saya diblokir terus, udah buka, diblokir lagi. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Nomor HP saya itu kayak ada yang sadap gitu. Sedikit saya WA langsung diblokir, harus nunggu lagi 24 jam. Tadi kebuka, sempat WA saya itu kebuka sampai 3 menit, kurasa 3 menit kebuka. Jadi aku baca WA. Belum juga sampai 5 menit ketutup lagi, diblokir lagi. Heran saya, padahal saya nggak ngapa-ngapain pakai nomor itu. Untung ada nomor Excel. Gitu loh teman-teman. Sabar ya, aku cari dulu alamatnya yang mau di Palu ya. Kemarin saya sudah umumkan tapi saya lupa lagi. Alamatnya itu di Palu Utara. Palu Utara kurang lebih 10 km dari ini. Dia berada di Jalan Tandame nomor 26 Mamboro, Palu Utara. Gitu. Luas tanah 2.300 teman-teman. Terima harga bersih 1,5 M. Di sana tanah itu sangat mahal. Tanah di sana itu berdasarkan NJOP itu 1 meternya itu sudah kurang lebih harga sana 1 jutaan kurang lebih per meter. Dia ada 2.300. Berarti kan harusnya kalau saya mau bisnis, tapi karena nggak enak karena kakak keluarga dekat ya kan ya. Jadi dia cuma mau lepas itu biar cepat 1,5 M, tetapi dia nggak mau tahu tentang urus izin balik nama, intinya bersih diterima segitu. Itu jadi kalau teman-teman ada bermukim di Palu atau ada keluarga di Palu, silakan menghubungi saya, DM saya, karena kakak percayakan sepenuhnya ke saya. Mau lihat lokasi boleh, kakak saya kan udah tua tapi adalah sahabat beliau yang mau bantu beliau di sana dan saya sudah komunikasi juga. Jalan Tandame nomor 26 Mamboro, Palu Utara. Itu dekat dari kota pusat kota, dekat kok, tidak jauh. Nah, jadi kalau ada teman-teman silakan DM saya yang berminat. Bersih kakak terima 1,5 M dan itu sangat murah. Karena menurut teman-teman yang ada di Palu, jangankan di situ bang, di pelosok aja, di pelosok harga rumah itu sudah tipe sederhana saja yang FLPP subsidi saja itu sudah hampir 200 juta. Sedangkan rumahnya ini kelihatannya tipe 50 sampai 70. Tanahnya 2.300, berada di tengah kota lagi. Pinggir jalan utama lagi. Saya bilang kenapa sangat murah? Ya orangnya mau kayak gitu, mau kayak mana? Kenapa bisa nggak saya katakan mohon maaf saya sudah umumkan di sosmed harganya segitu mau kayak mana lagi? Jadi ini benar-benar bukan mau dibisniskan, tapi benar-benar mau dijual dengan harga segitu gitu. Iya murah banget, betul, sangat murah. Jalan Mamboro, betul, di Mamboro Palu Utara itu sangat murah. Kata teman saya itu harusnya harganya itu minimal 2,5 M. Saya bilang nggak apa-apa, tidak masalah, yang penting laku. Kasihan saudara saya itu sudah SHMA, sudah hak milik, sertifikat hak milik. Jadi kalau ada yang mau segera, karena sudah banyak yang menghubungi saya, entah 5 apa 6 orang yang sudah menghubungi dan ingin melihat lokasi. Tapi saya umumkan lagi, kalau memang ada yang mau silakan men-DM saya untuk saya fasilitasi ke kakak saya. Kalau 2000 meter di kota Makassar itu 2000 meter, 100 meter aja itu sudah 1 M. 2000 meter kurang lebih
20 sampai 15 M. Kalau di Makassar di atas 20 M malah. Susah untuk dapat di Makassar 2000 meter itu 20 M susah. Apalagi ada rumah di atasnya. Nah, ini 1,5 M sangat murah sekali teman-teman. Sangat murah. 2.500 murah sekali. 2.300 meter persegi itu bisa bangun rumah 20 rumah. 20 rumah bisa dibangun di situ. Oke, sekira begitu teman-teman sekalian. Saya sekedar mengumumkan, mana tahu ada yang minat, ada yang mau di sana, silakan menghubungi saya, DM saya di akun ini. Saya akan memfasilitasi teman-teman untuk komunikasi dengan keluarga saya di sana. Karena beliau juga ini dia sudah pingin kali pindah, tapi aku bilang nanti aja Kak, sabar dulu. Kalau sangat mendesak untuk pindah, nanti suruh jemput aja sama keluarga dari sini. Oke teman-teman, di sini sudah maghrib. Silakan mendm saya yang serius berminat ya, yang benar-benar mau, silakan hubungi saya tanpa perantara. Kenapa tanpa perantara? Karena kakak udah memberikan kepercayaan kepada saya. Tadinya mau menggunakan notaris, aku bilang gak usah, ngapain pakai notaris, keluarga kok pakai notaris gitu. Yang penting apa yang kakak niatkan segera terrealisasi. Gitu teman-teman sekalian, kita tutup. Mohon maaf dan terima kasih ketika ada kata yang kurang berkenan, terkhusus kepada saudara saya non muslim, ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atas kebenaran yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Anda ingin berdialog lagi, silakan habis Isya jumpa dengan saya di sini. Ingat, jangan menghujat, sebisa mungkin jangan menghujat, jangan menista. Tapi Anda mau berbicara tentang sesuatu yang keras terhadap Islam, silakan. Yang penting berdata. Apapun itu, saya pasti fasilitasi. Tapi kalau tidak, pasti saya turunkan. Daripada kita bertengkar, ya karena ketidaktahuan Anda tentang Islam. Saya kira begitu. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terkait dengan misi Dinda Faruk, saya sudah menginstruksikan, saya kasih mereka, kemudian aku sudah memberikan mereka lampu hijau. Oke teman-teman, sholat maghrib kita ya. Nanti habis Isya jumpa lagi kita ya. Yang mau rumah di Palu,